Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, makasih banyak. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan semua cita-citanya dikabulkan. Amin. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Langit sore di ujung desa itu selalu tampak indah, seolah waktu sengaja memperlambat langkahnya agar siapapun yang melihat bisa meresapi setiap guratan cahaya jingga di langit barat. Di bawah langit yang temaram itu, seorang kakek tua duduk di beranda rumah bambunya yang sederhana. Tubuhnya kurus, kakinya kaku karena lumpuh sejak beberapa tahun lalu. Namun, di balik kelemahannya, tersimpan ketenangan yang jarang ditemui di dunia yang kian sibuk. Namanya Pak Ahmad. Penduduk desa mengenalnya sebagai sosok yang ramah, suka menolong, dan tak pernah mengeluh. Meski hidup sendirian di rumah yang hampir roboh, ia tetap menjalani hari-harinya dengan rasa syukur yang tulus. Sejak pagi hingga sore, ia menghabiskan waktu dengan membuat anyaman bambu, tampah, bakul, dan tikar sederhana, yang hasilnya dijual oleh anak tetangganya ke pasar. Upahnya tidak seberapa, namun cukup untuk membeli beras, garam, dan beberapa butir telur yang bisa menemaninya bertahan hidup. Kaki Pak Ahmad sudah lama tak bisa berjalan. Semua berawal dari kecelakaan kecil ketika ia menebang bambu di kebun belakang. Sebuah batang bambu jatuh, menimpa punggung dan kakinya. Sejak saat itu, ia hanya bisa bergerak dengan bantuan tongkat dan kursi roda tua pemberian puskesmas desa. Tetapi, tak sekalipun terdengar dari bibirnya keluhan tentang nasib. Ia hanya tersenyum, berkata pelan, "Mungkin ini cara Tuhan menegurku agar lebih banyak diam dan merenungi hidup." Setiap sore, selepas menyelesaikan anyamannya, Pak Ahmad akan duduk di beranda rumah, menatap langit senja yang membakar cakrawala. Di hadapannya, ayam-ayam peliharaannya berlarian kecil mencari sisa pakan. Kadang-kadang, angin lembut meniupkan bau tanah basah yang menenangkan. Semua terasa damai, tapi di balik ketenangan itu, hatinya selalu diselimuti kerinduan yang tak pernah padam. 25 tahun yang lalu, hidup Pak Ahmad tidak seperti ini. Ia dulu seorang petani dengan keluarga kecil yang bahagia. Istrinya, Siti, wanita lembut dan penyabar, selalu menemaninya bekerja di ladang. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan cantik bernama Bunga. Gadis kecil itu adalah cahaya hidup mereka, ceria, suka menyanyi, dan selalu menari-nari setiap kali hujan turun. Pak Ahmad sering menggendongnya sambil berkata, "Suatu hari nanti, Bunga akan jadi kebanggaan ayah dan ibu." Namun, kebahagiaan itu musnah dalam satu malam yang kelam. Musim kemarau tahun itu sangat panjang. Hujan tak turun berbulan-bulan, membuat tanah kering dan retak. Di malam hari, angin panas berhembus dari arah perbukitan, membawa bara api dari ladang yang terbakar. Tak ada yang tahu bagaimana api bisa menjalar ke perkampungan dengan cepat. Dalam hitungan menit, rumah-rumah kayu di pinggir desa terbakar seperti jerami. Warga berteriak, anak-anak menangis, dan langit malam berubah menjadi merah darah. Pak Ahmad dan Siti berusaha menyelamatkan diri sambil membawa Bunga yang masih kecil. Tapi kobaran api terlalu cepat. Di tengah kekacauan, Bunga terlepas dari genggaman. Pak Ahmad berlari menembus asap, memanggil-manggil nama anaknya, namun tak terdengar jawaban. Ketika api akhirnya padam, yang tersisa hanya puing-puing dan kesunyian. Dari hari itu, hidup Pak Ahmad tak pernah sama lagi. Siti meninggal karena luka bakar dan kelelahan beberapa bulan setelah kejadian itu. Sementara jasad Bunga tak pernah ditemukan. Beberapa orang berkata mungkin gadis kecil itu selamat dan dibawa oleh warga dari desa sebelah. Tapi bertahun-tahun mencari, Pak Ahmad tak pernah berhasil menemukannya. Hanya foto lusuh dan kalung kecil berbentuk hati yang menjadi pengingat masa lalu. Kini, di usianya yang menua, kenangan itu masih hidup di benaknya seperti film yang tak pernah berhenti diputar. Kadang, ketika senja datang dan sinar matahari mulai meredup di antara celah pepohonan kelapa, Pak Ahmad akan mengambil kotak kayu kecil dari bawah tempat tidurnya. Di dalamnya tersimpan benda paling berharga dalam hidupnya. Foto kecil anak perempuannya dan seuntai kalung kembarannya yang patah di bagian rantai. Ia menatap foto itu lama-lama,
seolah wajah mungil dalam gambar itu bisa menatap balik padanya. "Bunga, kalau kamu masih hidup di luar sana, semoga kamu bahagia, nak," gumamnya pelan, suaranya serak terbawa angin. Sesekali, air matanya menetes tanpa ia sadari. Bukan karena sedih semata, tapi karena rindu yang tak pernah menemukan arah pulang. Meski begitu, setiap pagi ia tetap bangun, tetap tersenyum kepada anak-anak desa yang lewat depan rumah, tetap memberi makan ayam-ayamnya, dan tetap menunggu sesuatu yang entah apa, mungkin keajaiban kecil yang hanya bisa lahir dari keikhlasan besar. Orang-orang di desa menaruh hormat padanya. Anak-anak memanggilnya Mbah Mat. Mereka sering datang membantunya mengambil air atau mengantarkan beras. Tapi mereka tak pernah benar-benar tahu seperti apa kesunyian yang tinggal di hati kakek itu. Bagi mereka, Pak Ahmad adalah simbol ketenangan dan kesabaran. Tapi bagi dirinya sendiri, ia hanyalah seorang ayah yang masih menunggu anaknya kembali, entah dari mana. Sore itu, langit tampak lebih indah dari biasanya. Warna jingga keemasan berbaur dengan merah muda, membentuk lukisan alam yang menenangkan jiwa. Burung-burung beterbangan kembali ke sarang, dan udara mulai terasa dingin. Di beranda rumahnya, Pak Ahmad menyandarkan tubuhnya pada kursi roda tua. Tangannya yang keriput memegang anyaman bambu setengah jadi. Ia berhenti sejenak, menatap jauh ke cakrawala. Hatinya berbisik lirih, andai Bunga ada di sini, pasti dia suka melihat langit seperti ini. Kenangan itu mengalir begitu saja, tentang bagaimana Bunga dulu selalu duduk di pangkuannya setiap sore, memintanya menceritakan kisah tentang bintang-bintang. Tentang bagaimana tawa anak kecil itu menjadi musik paling indah di telinganya. Tentang bagaimana hidup terasa lengkap saat suara tawa itu masih mengisi rumah mereka. Kini, yang tersisa hanyalah suara jangkrik dan desir angin. Waktu berjalan lambat. Matahari turun perlahan ke balik perbukitan, meninggalkan semburat cahaya terakhir di ufuk barat. Pak Ahmad menghela napas panjang, menutup matanya sebentar. Dalam diam, ia berdoa seperti yang selalu ia lakukan setiap sore. Doa yang sederhana, tapi begitu dalam, agar Tuhan menjaga anaknya dimanapun ia berada, meski takdir tak mempertemukan mereka kembali di dunia ini. Tak lama kemudian, ayam-ayamnya kembali ke kandang. Suara adzan maghrib dari surau kecil di ujung jalan memecah kesunyian. Pak Ahmad menatap ke arah suara itu, lalu dengan susah payah mendorong kursi rodanya masuk ke dalam rumah. Di dinding bambu yang mulai lapuk, tergantung foto dirinya bersama Siti dan Bunga, satu-satunya foto keluarga yang tersisa setelah kebakaran itu. Ia berhenti di depan foto itu cukup lama. Cahaya dari lampu minyak kecil membuat bayangan wajahnya dan wajah anaknya bertemu di dinding, seolah waktu mempertemukan mereka untuk sekejap. Bibir Pak Ahmad bergetar, matanya berkaca-kaca. "Mungkin suatu hari nanti, Bunga akan kembali, Siti," katanya pelan, nyaris seperti bisikan. "Kalau tidak di dunia, semoga di surga kita berkumpul lagi." Air matanya akhirnya jatuh, mengalir di pipi tuanya yang berkerut. Namun senyumnya tetap ada. Senyum pasrah seorang ayah yang tahu bahwa hidup bukan tentang kehilangan, tapi tentang menunggu dengan sabar dan percaya pada rencana Tuhan. Di luar rumah, langit senja berubah menjadi malam. Bulan menggantung redup, dan bintang-bintang bermunculan satu persatu. Desa kecil itu kembali tenang. Namun, di dalam rumah bambu tua di ujung jalan, ada seorang kakek yang masih memegang foto anaknya erat-erat di dada. Menatapnya sekali lagi sebelum memejamkan mata. Hari itu berakhir seperti hari-hari sebelumnya, dengan rindu yang tak selesai, tapi juga dengan hati yang tetap penuh syukur. Di balik kesederhanaan dan kesepian itu, langit senja menjadi saksi betapa dalam cinta seorang ayah. Cinta yang tak pernah menua, tak pernah pudar, dan tak pernah menuntut balasan. Ia hanya menunggu, dengan harapan kecil bahwa suatu hari, mungkin di suatu senja yang lain, seseorang akan datang mengetuk pintu rumah bambunya, membawa kembali cahaya yang pernah hilang dari hidupnya. Dan di bawah langit senja yang perlahan padam, Pak Ahmad masih menunggu. Menunggu dalam diam. Menunggu dalam doa. Menunggu dalam cinta. Pagi di kota itu terasa berbeda. Riuh, sibuk, dan cepat. Jalanan dipenuhi suara kendaraan yang bersahutan,
hiruk-pikuk manusia yang berkejaran dengan waktu, dan aroma kopi dari kafe-kafe modern yang berbaris di sepanjang trotoar. Di balik jendela kaca gedung tinggi di pusat kota, seorang perempuan muda berdiri memandangi keramaian itu dengan pandangan kosong. Ia mengenakan pakaian kerja rapi, wajahnya cantik dan berwibawa, tapi sorot matanya menyiratkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar lelah karena pekerjaan. Namanya Bunga, 30 tahun usianya. Seorang wanita sukses yang membangun karir dari bawah. Di balik ketegasan dan kemandiriannya, Bunga dikenal oleh rekan-rekannya sebagai sosok yang berhati lembut, mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Ia memimpin sebuah lembaga sosial kecil yang membantu anak-anak yatim dan kaum lansia terlantar. Baginya, menolong adalah cara untuk memberi makna pada hidup yang kadang terasa kosong. Namun, ada hal yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada sahabat terdekatnya. Di balik senyum hangatnya, ada lubang kecil dalam hatinya yang tak pernah tertambal. Lubang itu bernama rindu, tapi rindu pada sesuatu yang ia bahkan tak tahu apa. Sejak kecil, Bunga dibesarkan di sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Ia tidak pernah mengenal siapa orang tuanya, hanya diberitahu bahwa ia ditemukan sendirian di tepi hutan setelah kebakaran besar melanda suatu daerah di pedalaman. Di lehernya tergantung kalung kecil berbentuk hati, yang hingga kini selalu ia kenakan. Kalung itu sudah kusam, tapi bagi Bunga, benda itu satu-satunya jejak masa lalu yang ia miliki. Ia tumbuh menjadi anak yang kuat, pintar, dan penuh kasih. Setelah dewasa, berkat beasiswa dan kerja keras, ia bisa menyelesaikan kuliah dan kini hidup berkecukupan. Tapi meski karir dan kehidupannya berjalan baik, ada ruang hampa yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Kadang di malam hari, saat lampu-lampu kota berpendar di luar jendela apartemennya, ia duduk sendiri sambil menggenggam kalung itu, menatapnya lama-lama seolah berharap benda kecil itu bisa berbicara. Ada getaran aneh dalam hatinya, perasaan seperti sedang menunggu sesuatu, seseorang, atau mungkin, kepingan dirinya yang hilang entah kemana. Bunga sering pergi ke panti asuhan tempat ia dibesarkan. Ia tak pernah melupakan tempat itu. Setiap minggu, ia datang membawa bahan makanan, pakaian, atau sekadar duduk bersama anak-anak dan mendengarkan tawa mereka. Baginya, melihat anak-anak itu bahagia memberi rasa damai yang sulit dijelaskan. Dalam pandangan mereka yang polos, Bunga selalu menemukan refleksi masa kecilnya, seorang anak yang menunggu seseorang datang menjemputnya, tapi tak pernah tahu siapa dan kapan. Suatu sore, hujan turun deras membasahi atap kota. Bunga baru saja pulang dari kegiatan sosial dan memutuskan untuk berjalan kaki menuju rumah. Ia melewati taman kota yang sepi, hanya ditemani suara hujan yang jatuh di atas payungnya. Di tengah jalan, ia melihat seorang kakek tua yang sedang duduk di emper toko. Tubuhnya basah kuyup, kakinya tampak gemetar. Tanpa pikir panjang, Bunga menghampirinya dan menawarkan jas hujannya. "Bapak sebaiknya berteduh di sana, nanti sakit," katanya lembut. Kakek itu tersenyum samar, mengucap terima kasih, lalu menatap Bunga dengan mata berkaca-kaca. Ada sesuatu di tatapan itu yang membuat dada Bunga terasa sesak. Tatapan penuh kasih, seolah mengenalnya sejak lama. Ia membantu kakek itu hingga benar-benar aman, lalu berpamitan. Namun saat melangkah pergi, entah mengapa langkahnya terasa berat. Malam itu, di rumah, ia tak bisa tidur. Wajah kakek itu terus muncul di kepalanya. "Kenapa aku merasa seperti pernah melihat mata itu?" pikirnya. Tapi di mana? Kapan? Ia tak tahu. Yang ia tahu hanya satu. Setiap kali melihat orang tua yang hidup sendirian di jalan, hatinya terasa perih seperti disayat. Seolah ada ikatan tak terlihat antara dirinya dan sosok-sosok renta itu. Keesokan harinya, Bunga memutuskan untuk mengambil cuti beberapa hari. Ia merasa butuh waktu untuk menjauh sejenak dari kesibukan kota, mencari ketenangan yang tak ia temukan di antara beton dan lampu neon. Ia teringat pada seorang kenalannya, seorang relawan yang sering menceritakan kehidupan desa-desa di pedalaman, di mana orang-orang hidup sederhana namun saling peduli tanpa pamrih. Tanpa alasan yang jelas, Bunga ingin pergi ke sana. Ia mulai mencari daerah yang masih alami, jauh dari hiruk-pikuk kota. Dalam pencariannya,
Matanya berhenti pada sebuah foto, sebuah desa kecil di lereng bukit, dengan rumah-rumah bambu dan sawah yang menghampar luas di bawah cahaya senja. Pemandangannya begitu tenang, nyaris seperti dunia yang berhenti di masa lalu. Entah mengapa, melihat foto itu membuat dadanya bergetar. Ada sesuatu yang terasa akrab di sana, meski ia belum pernah ke tempat itu. Seolah alam di foto itu memanggilnya, bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Tanpa banyak berpikir, Bunga menyiapkan ranselnya. Ia meninggalkan kota dengan hanya membawa beberapa pakaian, buku catatan kecil, dan kalung yang selalu menggantung di lehernya. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, tapi hatinya yakin bahwa perjalanan ini bukan sekadar liburan. Ada sesuatu di ujung sana yang menunggunya, sesuatu yang belum pernah ia pahami. Perjalanan menuju desa itu memakan waktu panjang. Ia harus berganti bus, lalu menumpang mobil bak terbuka milik warga. Di sepanjang jalan, Bunga melihat hal-hal yang jarang ia temui di kota. Anak-anak berlarian di pematang sawah, petani tersenyum di tengah lumpur, dan langit biru yang begitu bersih tanpa polusi. Semuanya terasa asing tapi menenangkan, seperti pulang ke rumah yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Di perjalanan itu, Bunga banyak merenung. Tentang arti bahagia, tentang kehidupan yang ia jalani, dan tentang mengapa hatinya seringkali terasa kosong meski segala yang ia impikan telah ia capai. Ia teringat masa kecilnya di panti asuhan, bagaimana ia selalu menatap pintu setiap kali seseorang datang, berharap mungkin hari itu orang tuanya muncul dan berkata, "Bunga, ayo pulang." Tapi hari itu tak pernah datang. Sore mulai turun ketika kendaraan yang ditumpanginya melewati jalan berbatu menuju desa yang ia tuju. Pemandangan di sekelilingnya membuat Bunga tertegun. Pepohonan rindang, udara segar, dan cahaya matahari yang mulai berubah jingga. Ia membuka kaca jendela, membiarkan angin sore menyentuh wajahnya. Ada rasa damai yang sulit dijelaskan, seperti bagian dari dirinya perlahan mengenali tempat ini. Mobil berhenti di tepi jalan tanah. Dari kejauhan, terlihat sebuah rumah bambu tua berdiri di antara pepohonan pisang dan rumpun bambu. Rumah itu tampak sederhana, tapi bersih dan terawat. Asap tipis keluar dari tungku di dapur belakang, dan beberapa ayam berlarian di halamannya. Bunga menatap rumah itu lama-lama. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar. Ia tak tahu mengapa, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Langit sore berubah oranye keemasan. Suara jangkrik mulai terdengar dari kejauhan. Di beranda rumah bambu itu, seorang kakek tua duduk diam di kursi roda, menatap langit senja. Rambutnya putih, wajahnya berkeriput, tapi ada kelembutan yang terpancar dari setiap gurat di wajah itu. Bunga berdiri beberapa meter dari sana, bersembunyi di balik pohon pisang. Dadanya berdebar tanpa sebab. Hatinya seperti mengenal sosok itu, meski pikirannya menolak percaya. Ia memperhatikan cara kakek itu menatap langit, cara tangannya yang lemah mengelus kepala ayam yang lewat, dan cara ia tersenyum sendiri, senyum yang terasa begitu damai, tapi juga begitu sepi. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Angin sore membawa aroma bambu basah dan tanah yang baru disiram hujan. Bunga menatap lelaki tua itu lama-lama. Ia tak tahu siapa dia, dari mana datangnya perasaan itu, tapi sesuatu dalam hatinya berbisik pelan. Aku pernah melihat mata itu. Aku pernah mengenal jiwa itu. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya. Ia menutup mulutnya agar isak kecilnya tidak terdengar. Ia tak tahu apa yang membuatnya menangis. Mungkin rasa haru, mungkin kerinduan yang tiba-tiba menemukan bentuknya, atau mungkin hanya keheningan yang terlalu indah untuk dijelaskan. Matahari mulai tenggelam di balik bukit. Langit berubah merah lembut, dan cahaya terakhir hari itu jatuh tepat di wajah kakek tua di beranda. Dalam sinar senja yang temaram, wajah itu tampak seperti lukisan, tenang, tulus, dan penuh cinta. Bunga masih berdiri di tempatnya, tak berani mendekat, tak juga ingin pergi. Ia hanya diam, menatap sosok itu dari kejauhan, sambil berusaha menenangkan hatinya yang tak berhenti bergetar. Entah kenapa, ia merasa seperti baru saja menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Ia belum tahu siapa kakek itu, belum tahu kisah hidupnya, belum tahu kenapa hatinya begitu tersentuh. Tapi satu hal pasti,
langkahnya hari ini bukan langkah yang kebetulan. Sore itu, di ujung desa yang tenang, dua jiwa yang terpisah oleh waktu berada di bawah langit yang sama, tanpa saling tahu bahwa takdir sedang menyiapkan pertemuan paling menggetarkan dalam hidup mereka. Dan sementara matahari perlahan tenggelam, Bunga berdiri di bawah cahaya senja dengan air mata menetes di pipi, berbisik lirih dalam hati. Mengapa aku merasa seolah aku baru saja pulang? Pagi di desa itu selalu datang dengan damai. Ayam berkokok dari kejauhan, embun menempel di ujung daun, dan suara air sungai mengalun lembut seperti nyanyian alam yang menenangkan. Hari itu, Pak Ahmad duduk di kursi rodanya di bawah pohon mangga tua di depan rumah. Udara masih sejuk, dan aroma bambu basah dari anyaman yang belum selesai tercium lembut. Ia memandangi sawah yang mulai menghijau di kejauhan. Ada rasa syukur yang mengalir pelan di dalam dadanya. Hidupnya memang sepi, tapi ia merasa cukup. Asal masih bisa melihat pagi, itu sudah rezeki besar, gumamnya pelan. Namun, ada sesuatu yang berbeda di wajahnya pagi itu. Senyum yang tak seperti biasanya, seolah hatinya sedang menunggu sesuatu. Entah mengapa, sejak semalam, ia merasa gelisah tanpa sebab. Angin malam tadi berhembus lebih kencang dari biasanya, membuat dedaunan berdesir seperti sedang membisikkan sesuatu yang tak dimengertinya. Dalam tidurnya yang singkat, ia bermimpi aneh. Seorang anak perempuan kecil memanggil-manggil namanya dari tepi sungai, suaranya lembut tapi jelas. Ia terbangun dengan dada berdebar, dan perasaan itu belum juga pergi. Sementara itu, di ujung jalan desa, Bunga berjalan pelan menapaki tanah yang masih basah sisa embun. Ia telah menginap semalam di rumah seorang ibu tua, penduduk desa yang ramah dan senang menerima tamu dari kota. Ibu itu bernama Maksari, wanita sederhana yang hidup menjual hasil kebun. Begitu tahu Bunga datang untuk beristirahat dari hiruk-pikuk kota, Maksari menyambutnya seperti anak sendiri. Kalau kamu ingin tenang, nak, di desa ini semuanya mengalir pelan. Tak ada yang terburu-buru, kata Maksari semalam sambil menyiapkan teh hangat. Bunga tersenyum saat mengingatnya. Ada sesuatu di tempat ini yang membuatnya merasa ringan. Seperti beban yang lama menempel di pundaknya mulai luruh perlahan. Tapi di balik ketenangan itu, hatinya tetap bergejolak. Sejak pertama kali melihat kakek di beranda rumah bambu itu, bayangan wajahnya tak mau hilang dari pikiran. Setiap kali ia memejamkan mata, tatapan lembut lelaki tua itu selalu muncul, seolah memanggilnya untuk kembali. Pagi itu, Bunga memutuskan untuk berjalan menuju arah rumah bambu itu lagi. Ia ingin sekadar melihat dari jauh, memastikan kakek itu baik-baik saja. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya, tapi langkahnya terasa seperti dituntun oleh sesuatu yang lebih besar dari logika. Ketika ia sampai di tikungan jalan yang menurun, terlihat dari kejauhan rumah bambu sederhana itu berdiri di antara pepohonan. Asap tipis keluar dari dapurnya, menandakan seseorang sedang memasak. Di depan rumah, kakek itu tampak sedang menepuk-nepuk ayam yang duduk di pangkuannya sambil bersenandung kecil. Suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh suara angin, tapi entah kenapa terdengar sangat akrab di telinga Bunga. Bunga berdiri di balik semak, memperhatikan dari jauh. Ada perasaan aneh di dalam dirinya, semacam ketenangan yang bercampur haru. Lelaki tua itu tampak damai, tapi juga sendiri. Dari tempatnya berdiri, Bunga bisa melihat kalung kecil menggantung di leher kakek itu, sebagian tertutup baju lusuhnya. Hatinya bergetar tanpa alasan. Ia sendiri memiliki kalung yang mirip, peninggalan masa kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Ia meraba kalung di lehernya, lalu menarik napas dalam-dalam, menahan emosi yang tiba-tiba menyeruak. Di saat bersamaan, angin bertiup cukup kencang, membuat daun-daun bambu bergemerisik. Angin itu terasa hangat, seperti membawa pesan yang tak terucap. Pak Ahmad mendongak ke langit, menutup matanya sebentar. Angin hari ini lain rasanya, gumamnya. Ia tidak tahu bahwa di balik semak, seorang perempuan muda sedang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Waktu berjalan pelan. Bunga akhirnya memberanikan diri melangkah lebih dekat. Ia menunggu hingga Pak Ahmad selesai memberi makan ayamnya, lalu menghampiri dari sisi samping rumah. Saat langkahnya terdengar di tanah yang berkerikil, kakek itu menoleh.
Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Dan di saat itu, angin kembali berhembus, lembut, tapi kuat, seolah alam ikut menahan napas. Bunga menunduk sopan, mencoba menahan getaran di suaranya. "Selamat pagi, Pak," katanya pelan. Pak Ahmad tersenyum hangat. "Pagi, Nak. Dari mana?" "Saya, dari rumah Maksari. Saya hanya berjalan-jalan, lewat sini," jawab Bunga gugup. "Oh, Maksari, ya. Orang baik itu. Sering bantu saya juga," balas Pak Ahmad sambil menepuk lututnya yang kaku. "Mau duduk dulu, Nak? Maaf tempatnya sederhana." Bunga mengangguk, duduk di bangku bambu di samping beranda. Dari jarak dekat, ia bisa melihat jelas wajah kakek itu. Kulitnya keriput, tapi matanya lembut, dan ada kedamaian yang memancar dari sorotnya. Mereka berbincang ringan. Tentang desa, tentang ayam, tentang hujan yang semalam turun lama. Pak Ahmad bercerita dengan sabar, sesekali tersenyum, matanya berbinar seperti sedang berbicara dengan seseorang yang sudah lama ia kenal. Bunga mendengarkan dengan penuh perhatian. Suara kakek itu menenangkan, setiap katanya terasa tulus dan sederhana. Ketika matahari naik sedikit, Pak Ahmad mengambil sebuah anyaman bambu kecil dari sisi kursinya. "Saya biasa bikin ini buat isi waktu," katanya sambil menunjukkan bentuknya yang belum selesai. "Kalau dulu, saya bikin ini sambil nyanyi-nyanyi bareng anak saya. Namanya Bunga." Bunga spontan menatapnya, napasnya tercekat. Ia berusaha tersenyum, menyembunyikan gejolak hatinya. "Bunga, Pak." "Iya," jawabnya lembut. "Cantik sekali anak itu. Rambutnya panjang, matanya besar, suaranya. Ah, kalau dia tertawa, rasanya rumah ini hidup." Ia berhenti sejenak, menatap ke kejauhan. Tapi Tuhan lebih sayang dia. Sudah lama hilang, sejak kebakaran. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Kata-kata itu seperti menghantam dada Bunga dengan keras. Ia menunduk, berusaha menahan air matanya agar tak jatuh. Ia menggenggam tangannya erat-erat di pangkuan, sementara pikirannya berputar cepat. Kebakaran? Anak yang hilang? Namanya Bunga? Tapi ia tak berani menanyakan apapun. Ia hanya duduk diam, membiarkan angin meniup rambutnya pelan. Di dalam hatinya, ada getaran kuat yang tak bisa dijelaskan, antara harapan dan ketakutan. Matahari makin tinggi. Pak Ahmad mulai merasa lelah. Ia menatap gadis muda di depannya, lalu tersenyum. "Kamu mirip anak saya," katanya pelan. "Senyummu, caramu bicara, entah kenapa, seperti melihat masa lalu." Bunga nyaris tak bisa menahan air matanya. Ia hanya tersenyum kecil, menatap lelaki tua itu dengan tatapan penuh kasih, meski hatinya hampir pecah. "Mungkin karena saya suka orang tua yang sabar seperti Bapak," katanya perlahan. Pak Ahmad tertawa kecil. "Sabar itu hadiah dari waktu, Nak. Dulu saya juga tidak sekuat ini. Tapi hidup mengajari saya bahwa kehilangan bukan akhir, selama kita masih bisa bersyukur." Angin kembali berhembus pelan, menyentuh wajah mereka berdua. Di kejauhan, suara anak-anak desa terdengar riang bermain di sungai. Tapi bagi Bunga, waktu terasa berhenti. Di hadapannya, duduk seorang lelaki yang seolah membawa separuh dari jiwanya yang hilang. Sebelum berpamitan, Bunga menatap beranda itu sekali lagi. "Terima kasih, Pak, sudah mau berbagi cerita. Saya senang bisa duduk di sini." "Saya juga senang ada teman ngobrol," jawab Pak Ahmad sambil tersenyum. "Kalau sempat, datanglah lagi. Rumah ini sepi kalau cuma suara ayam saja." Bunga tertawa kecil, lalu berpamitan. Tapi saat berjalan meninggalkan halaman rumah, air matanya akhirnya jatuh. Ia berjalan cepat, berusaha menjauh sebelum kakek itu melihatnya menangis. Di jalan tanah yang sepi, angin kembali bertiup lembut, memainkan ujung rambutnya. Ia berhenti sejenak, menatap ke langit biru di atasnya. Hatinya penuh sesak, bukan karena sedih, tapi karena perasaan aneh yang semakin kuat. Perasaan bahwa lelaki tua itu bukan orang asing. Malamnya, Bunga berbaring di ranjang bambu di rumah Maksari. Ia menatap langit-langit,
mendengarkan suara jangkrik di luar. Setiap kali memejamkan mata, wajah Pak Ahmad muncul dengan senyumnya yang lembut. Ia memegang kalungnya, menggenggam erat hingga terasa hangat di tangan. "Kenapa aku merasa seperti mengenalnya?" bisiknya lirih. Di rumahnya yang kecil di ujung desa, Pak Ahmad pun duduk di beranda malam itu, menatap langit berbintang. Angin kembali berembus lembut, membawa aroma tanah dan bambu. Ia memejamkan mata, teringat senyum gadis muda yang datang pagi tadi. Entah kenapa, ada sesuatu dalam dirinya yang bergerak, sesuatu yang selama ini ia pikir telah mati. Ia tersenyum kecil, menatap bintang yang paling terang di langit. "Kalau kamu masih hidup, Nak, semoga kamu bahagia," katanya pelan. Di tempat berbeda, di bawah langit yang sama, Bunga memejamkan mata sambil memegang kalungnya. Angin yang sama menyentuh wajah mereka berdua, angin yang membawa kenangan, dan juga membawa mereka perlahan ke arah takdir yang akan mempertemukan kembali dua hati yang pernah terpisah oleh waktu. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, dua jiwa yang saling mencari tanpa tahu sedang saling menunggu, dengan hati yang sama, doa yang sama, dan cinta yang tak pernah padam. Matahari baru saja terbit di ufuk timur, menembus kabut tipis yang menyelimuti hamparan sawah hijau. Suara kokok ayam bersahut-sahutan, dan dari kejauhan, denting alat penumbuk padi terdengar ritmis, tanda kehidupan yang sederhana namun penuh kehangatan. Desa itu, dengan jalan tanah berliku dan aroma embun yang menenangkan, kini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar ketenangan. Takdir yang sedang berjalan pelan ke arah pertemuan besar. Di rumah kecil di pinggir desa, Bunga terbangun lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di depan jendela bambu yang terbuka lebar, memandangi langit yang mulai berwarna jingga. Di wajahnya masih tampak gurat kelelahan, tapi ada cahaya lembut di matanya. Campuran antara ketenangan dan harapan yang belum ia pahami sepenuhnya. Sudah 2 hari ia berada di desa itu. Sejak pertemuan pertamanya dengan Pak Ahmad, pikirannya tak pernah berhenti memutar ulang setiap kata, setiap senyum, dan setiap tatapan dari lelaki tua itu. Ada sesuatu dalam diri Bunga yang terus menariknya kembali. Ia merasa damai di dekat kakek itu, tapi di balik damai itu tersimpan rasa asing yang menekan dadanya setiap kali ia mencoba menjauh. Pagi itu, Bunga membereskan barang-barangnya. Ia mengenakan pakaian sederhana, blus putih dan kain batik yang ia beli dari Maksari, agar tak terlihat mencolok. Di kepalanya ia kenakan topi anyaman daun kelapa, menutupi sebagian wajahnya dari matahari. Ia ingin kembali ke rumah Pak Ahmad, bukan hanya untuk membantu, tapi untuk memahami perasaan aneh yang selama ini menghantui hatinya. "Pergi ke rumah kakek itu lagi, Nak?" tanya Maksari sambil menyiapkan sarapan sederhana. Bunga mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Mak. Beliau tinggal sendirian, ya?" Maksari berhenti sejenak, menatap wajah Bunga yang penuh empati. "Iya, Nak. Sudah bertahun-tahun. Sejak kebakaran rumahnya dulu. Anaknya hilang waktu itu, katanya terbawa arus di sungai. Sampai sekarang belum ada kabar. Kasihan dia, hidupnya cuma ditemani ayam dan anyaman bambu." Kata-kata itu menancap di hati Bunga seperti pisau yang pelan tapi dalam. Ia menunduk, pura-pura sibuk merapikan tasnya agar Maksari tidak melihat matanya yang mulai berkaca. "Kasihan sekali," jawabnya lirih. Maksari tersenyum tipis. "Tapi orangnya sabar. Jarang ada yang sekuat dia. Kalau kamu main ke sana, bawain ini, ya." Ia menyerahkan sebungkus nasi uduk sederhana yang masih hangat. "Bilang dari Maksari. Dia pasti senang." Bunga menerima bungkusan itu dan berterima kasih. Ia melangkah keluar, berjalan menyusuri jalan tanah yang berdebu, diiringi sinar matahari yang mulai hangat menyentuh kulit. Setiap langkah menuju rumah Pak Ahmad terasa seperti menapaki waktu. Desa itu seolah membawa dirinya kembali ke masa kecil yang samar. Bau kayu bakar, suara burung pagi, dan suara tawa anak kecil di kejauhan. Ada potongan-potongan memori yang melintas di kepalanya, tak jelas namun mengusik. Ia tidak tahu apakah itu ingatan nyata atau hanya bayangan yang muncul karena kerinduan akan sesuatu yang belum pernah ia mengerti. Ketika akhirnya ia tiba di halaman rumah bambu itu, Pak Ahmad sedang duduk di beranda,
menjemur anyaman-anyaman kecil yang baru selesai dibuat. Ia mengenakan sarung tua dan baju lusuh, tapi wajahnya tetap teduh, seperti pohon tua yang tetap kokoh meski digempur waktu. "Assalamualaikum, Pak," sapa Bunga dengan lembut. Pak Ahmad menoleh, tersenyum lebar. "Waalaikumsalam, Nak. Wah, kamu datang lagi? Alhamdulillah, rumah ini jadi ramai." Bunga mendekat dan menyerahkan bungkusan nasi dari Maksari. "Ini titipan Maksari, Pak. Katanya biar Bapak sarapan enak pagi ini." Pak Ahmad menerima dengan senyum haru. "Aduh, baik sekali dia. Kamu juga baik, Nak. Duduk sini, kita makan bareng, ya." Mereka duduk di lantai bambu yang bersih, dikelilingi aroma nasi hangat dan sambal kacang. Pak Ahmad makan perlahan, menikmati setiap suapan seperti orang yang tahu betapa berharganya rezeki sederhana. Sementara itu, Bunga hanya melihat, merasakan kedamaian yang belum pernah ia temui di kota. "Ayahmu pasti bangga kalau melihat kamu sering bantu orang tua seperti saya," ucap Pak Ahmad tiba-tiba. Bunga tersentak kecil. "Ayah saya?" Ia tersenyum kikuk. "Saya bahkan tidak tahu siapa orang tua kandung saya, Pak. Saya dibesarkan di panti asuhan." Pak Ahmad berhenti sejenak, sendoknya menggantung di udara. "Oh, maaf, Nak, saya tidak tahu." "Tidak apa-apa, Pak," jawab Bunga dengan lembut. "Saya sudah terbiasa. Tapi kadang, saya suka berpikir, apakah orang tua saya masih hidup, atau mereka juga sedang mencari saya?" Pak Ahmad menatap gadis itu lama. Di matanya yang berkaca, ada sesuatu yang bergolak, kenangan yang tiba-tiba menyeruak begitu kuat. Anak kecil itu, rambutnya hitam legam, matanya bundar, suaranya manja, namanya Bunga. Ia menggeleng pelan, mencoba menepis bayangan itu. "Saya yakin mereka mencintaimu," katanya akhirnya, suaranya bergetar pelan. "Kadang hidup memisahkan bukan karena takdir kejam, tapi karena Tuhan ingin mempertemukan lagi di waktu yang lebih indah." Bunga menunduk. Kalimat itu seperti doa yang menembus jauh ke dalam hatinya. Hari itu, mereka menghabiskan waktu bersama. Bunga membantu membersihkan halaman, memberi makan ayam, dan menata hasil anyaman di beranda. Pak Ahmad bercerita tentang masa mudanya, bagaimana dulu ia seorang pengrajin yang dikenal di pasar, bagaimana ia kehilangan segalanya saat rumahnya terbakar, dan bagaimana satu-satunya yang tersisa hanyalah kalung kecil milik anaknya. "Kalung itu dulu saya buatkan dari potongan perak kecil," kata Pak Ahmad sambil memegang kalung di lehernya. "Waktu kebakaran, saya kira semuanya hilang. Tapi pagi harinya, saya menemukannya di tanah, di antara abu. Saya simpan terus, sampai sekarang." Bunga menatap kalung itu lama. Bentuknya, sangat mirip dengan miliknya. Ia menggenggam kalungnya di dada tanpa sadar. Jantungnya berdegup keras, tapi ia tidak berani bicara. Seolah alam belum mengizinkannya membuka rahasia itu sekarang. Sore menjelang. Cahaya matahari mulai menguning, menembus sela dedaunan pohon jambu. Bunga duduk di samping Pak Ahmad, membantunya menganyam bambu. Tangan mereka bekerja perlahan, suara bambu yang saling bergesekan menjadi musik yang menenangkan. "Bapak selalu tenang, ya?" tanya Bunga tiba-tiba. Pak Ahmad tersenyum. "Kalau tidak tenang, saya bisa gila, Nak. Hidup sendirian itu berat, tapi kalau kita lawan dengan marah, yang tersisa cuma luka. Jadi saya belajar berdamai dengan sepi." Bunga menatapnya dalam diam. "Saya juga sering merasa sepi, Pak," bisiknya. "Padahal hidup saya tidak kekurangan apapun. Tapi rasanya, ada bagian dalam diri saya yang kosong." Pak Ahmad menatap gadis itu penuh empati. Ia tidak tahu bahwa kata-kata gadis itu adalah gema dari hatinya sendiri bertahun-tahun lalu. Dua jiwa yang terluka, saling menyembuhkan tanpa sadar bahwa mereka adalah potongan dari satu kisah yang sama. Ketika langit mulai jingga, Bunga berpamitan. Pak Ahmad menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Besok datang lagi, ya? Rumah ini rasanya hidup kalau ada kamu." Bunga tersenyum, meski matanya berkaca. "Iya, Pak. Saya datang lagi besok."
Ia berjalan meninggalkan rumah bambu itu perlahan, melewati jalan tanah yang mulai redup. Di tengah perjalanan, angin sore bertiup lembut, membawa aroma bunga liar dari ladang. Bunga berhenti sejenak, menatap matahari yang tenggelam di balik bukit. Di dada kirinya, jantungnya berdetak begitu kencang. Ia tahu, langkah kakinya hari ini bukan sekadar perjalanan biasa. Malam itu, ia duduk di depan rumah Maksari, menatap langit penuh bintang. Ia merenung lama. Kenapa rasanya seperti, "Aku pernah di sana," gumamnya. Sementara di rumah bambu tua, Pak Ahmad duduk di beranda, memandangi anyaman yang belum selesai. Di atas pangkuannya, tergeletak satu anyaman berbentuk bunga kecil. Ia memegangnya pelan, seperti memegang kenangan yang tak mau ia lepaskan. "Aku rindu kamu, Nak," katanya perlahan. Suaranya parau, tapi penuh cinta. "Entah di mana kamu sekarang. Kalau saja aku tahu kamu masih hidup." Angin malam berhembus lembut, meniup ujung sarungnya dan membawa suara lirihnya melintasi sawah, menembus senyap, menuju tempat di mana seorang gadis muda tengah memejamkan mata dengan kalung kecil di dadanya. Kalung yang sama, dari tangan yang sama, dari cinta yang sama. Malam itu, di dua tempat berbeda, mereka berdoa tanpa tahu bahwa doa mereka saling menjawab. Langit menjadi saksi bagaimana dua hati yang terpisah oleh waktu sedang perlahan berjalan untuk saling menemukan, dipandu oleh takdir yang tidak pernah salah arah. Dan di sela kesunyian malam desa yang damai, terdengar bisikan halus dari angin. "Langkah pertama sudah kau ambil. Tinggal menunggu saatnya, ketika kebenaran akan kembali pulang." Pagi itu, embun masih menggantung di ujung daun bambu, berkilau seperti mutiara kecil yang memantulkan cahaya matahari pertama. Desa kecil itu tampak hidup dengan kesederhanaannya. Anak-anak berlari tanpa alas kaki di jalan tanah, para ibu menjemur padi, dan suara lonceng sapi terdengar lembut dari ladang jauh di utara. Di tengah ketenangan itu, rumah bambu milik Pak Ahmad berdiri teduh di bawah bayangan pohon mangga tua. Di beranda, lelaki tua itu duduk dengan senyum kecil di wajahnya. Hari-hari terakhir terasa lebih cerah baginya. Sejak Bunga sering datang membantu, rumah itu tak lagi terasa sunyi seperti dulu. Ada suara tawa, ada langkah kaki, ada kehangatan yang entah kenapa mengisi ruang hatinya yang selama ini kosong. Pagi itu, ia tengah memotong bambu muda untuk dibuat anyaman baru ketika suara langkah lembut terdengar dari arah jalan. Ia menoleh, dan di bawah sinar matahari pagi, tampak sosok gadis yang semakin hari terasa tak asing lagi baginya. "Assalamualaikum, Pak," sapa Bunga, membawa sekeranjang sayur segar dan sedikit buah tangan dari Maksari. "Waalaikumsalam," jawab Pak Ahmad sambil tersenyum lebar. "Nak, Bunga datang lagi? Wah, ayam-ayam saya sampai berkokok senang tuh." Bunga tertawa kecil. "Saya bawakan sayur, Pak. Biar makan siang nanti ada lauknya." "Wah, rezeki saya datang lagi," kata Pak Ahmad sambil menepuk lututnya. "Masuk, Nak. Rumah ini jadi adem kalau kamu datang." Mereka duduk di beranda. Udara pagi masih sejuk, dan suara bambu yang digesek angin mengeluarkan nada lembut seperti nyanyian lama. Bunga membuka bungkusan sayurnya, menata bahan-bahan di dapur kecil yang sederhana, cabai, bayam, dan sedikit tempe. Tangannya cekatan, tapi setiap gerakan terasa penuh hormat terhadap tempat itu. Pak Ahmad memperhatikannya dari kursi roda, sesekali tersenyum. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar setiap kali ia melihat gadis itu sibuk di dapur. Bayangan samar dari masa lalu datang dan pergi, menghadirkan potongan kenangan yang sudah lama ia kubur. "Kalau kamu masak, rasanya rumah ini seperti dulu," katanya pelan. "Dulu?" tanya Bunga sambil menoleh. "Iya," jawabnya lirih. "Dulu, waktu anak saya masih kecil, dia suka ikut ibunya di dapur. Walau masakannya sering gosong, tapi rasanya tetap paling enak." Bunga tertawa kecil, tapi di balik tawanya ada semburat duka. "Nama anak Bapak?" "Bunga?" "Ya." Pak Ahmad menatap jauh ke arah sawah, wajahnya tiba-tiba muram. "Iya, Bunga. Nama itu yang paling indah yang pernah saya ucapkan. Dulu setiap kali saya pulang dari ladang, dia selalu lari nyamperin,
bawa bunga liar di tangannya. Katanya, "Ini buat ayah, biar ayah senang." Suara Pak Ahmad bergetar di akhir kalimat. Bunga menunduk, merasakan dadanya sesak. Ia ingin berkata sesuatu, tapi bibirnya keluh. Ia tahu, setiap kali nama itu disebut, ada luka yang kembali terbuka. Ia hanya bisa menatap tangan Pak Ahmad yang keriput, lalu diam lama. Setelah makan siang, Bunga membantu Pak Ahmad menganyam bambu. Ia duduk di lantai, sementara kakek itu duduk di kursi roda, tangannya masih cekatan meski sudah renta. Di sela-sela kerja, mereka berbincang tentang hal-hal kecil, tentang ayam yang baru menetas, tentang hujan yang mungkin turun sore nanti, tentang masa kecil di desa. Suasana begitu damai hingga waktu terasa berjalan lambat. Tapi di antara semua percakapan ringan itu, ada sesuatu yang makin tumbuh. Ikatan yang tak bernama, tapi terasa nyata. Sore mulai datang. Cahaya keemasan menembus sela bambu dan menyorot wajah mereka berdua. Bunga berhenti sejenak, mengusap keringat di dahinya, lalu memandang ke arah Pak Ahmad. Lelaki tua itu sedang menatap hasil anyamannya dengan senyum bangga. Namun ketika pandangan mereka bertemu, waktu seperti berhenti. Ada getaran halus di udara, sesuatu yang membuat dada Bunga bergetar tanpa sebab. Tatapan mata itu, lembut tapi dalam, seolah mengenalinya jauh sebelum hari ini. Pak Ahmad pun tampak terpaku sejenak. Ia menatap wajah Bunga lama, mata itu, garis senyum itu, cara gadis itu menunduk saat bicara, semua terasa familiar. "Aneh ya, Nak," katanya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Kamu benar-benar mirip dengan almarhum anak saya." Bunga menelan ludah. "Benarkah, Pak?" "Iya," jawab Pak Ahmad dengan senyum sendu. "Bahkan caramu menganyam pun mirip. Dulu saya ajari dia buat anyaman bunga kecil. Dia senang sekali. Katanya mau jual ke pasar biar bisa beli hadiah buat saya." Ia terdiam, matanya menerawang jauh. Tapi belum sempat. Suara itu menggantung di udara. Hening merayap di antara mereka. Bunga menunduk dalam. Jantungnya berdetak cepat. Ia tidak tahu kenapa, tapi sejak pertama kali datang, sesuatu di dalam dirinya selalu berbisik. Rumah ini bukan tempat asing. Lelaki ini bukan orang asing. Ia menatap kalung kecil di leher Pak Ahmad. Sinar senja membuat kalung itu berkilau samar. Bentuknya sama persis dengan kalung yang selalu ia pakai sejak kecil. Sebuah liontin kecil berbentuk bulan sabit dengan ukiran bunga di tengahnya. Tangan Bunga perlahan menyentuh kalungnya sendiri di dada. Ia menatapnya, lalu menatap kembali kalung Pak Ahmad. Dada kirinya terasa sesak. Ia ingin bertanya, ingin memastikan, tapi ada ketakutan besar dalam dirinya. Takut harapannya salah, takut kenyataannya justru melukai lelaki tua itu yang sudah ia anggap seperti ayah sendiri. Angin sore berhembus lembut. Daun bambu bergesekan, menghasilkan suara seperti bisikan halus. Pak Ahmad memperhatikan Bunga yang tiba-tiba terdiam. "Kamu kenapa, Nak? Wajahmu pucat." Bunga tersenyum kecil, memaksakan diri. "Tidak apa-apa, Pak. Hanya lelah sedikit." "Kalau lelah, istirahat dulu," kata Pak Ahmad dengan lembut. "Kamu ini seperti anak saya, tidak pernah bisa diam." Bunga menatapnya lama. "Kalau saja Bapak tahu," gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Namun Pak Ahmad tidak mendengar. Ia sedang sibuk menata anyaman di pangkuannya. Lalu tiba-tiba, ia mengambil satu anyaman kecil berbentuk bunga, menatapnya penuh haru. "Saya buat ini setiap tahun," katanya. "Setiap tanggal ulang tahun anak saya. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah tiada, tapi saya percaya, kalau jiwanya masih ada, dia akan tahu bahwa ayahnya tidak pernah berhenti mendoakan." Bunga menutup mulutnya, menahan isak. Air matanya mengalir perlahan tanpa bisa ia tahan. Ia berpaling ke arah lain, tapi tangis itu tetap pecah pelan di pipinya. Pak Ahmad melihatnya dan panik kecil. Kenapa kamu menangis, Nak? Apa saya bilang sesuatu yang salah?" Bunga menggeleng cepat, menyeka air matanya dengan punggung tangan. "Tidak, Pak. Saya hanya terharu. Bapak orang yang sangat kuat."
Saya kagum. Pak Ahmad tersenyum sendu. Kuat itu bukan karena tidak pernah menangis, Nak, tapi karena sudah terlalu sering jatuh, dan tetap mau berdiri. Kata-kata itu menghujam hati Bunga dalam-dalam. Ia menunduk, menatap tanah. Kalau saya boleh jujur, Pak, sejak saya datang ke sini, saya merasa seperti menemukan sesuatu yang hilang. Saya tidak tahu apa, tapi hati saya selalu ingin kembali ke sini. Pak Ahmad menatapnya, lalu mengangguk pelan. Mungkin karena hati kamu bersih. Tempat ini menyukai jiwa-jiwa yang tenang. Namun dalam hatinya, sesuatu berdesir. Ada rasa yang tak bisa ia jelaskan, semacam naluri yang membisikkan bahwa gadis ini bukan orang sembarangan dalam hidupnya. Tapi ia menepis perasaan itu, takut harapan kosong justru membuatnya kecewa lagi seperti dulu. Senja tiba. Cahaya matahari terakhir jatuh di wajah mereka berdua. Bunga berdiri, berpamitan pulang. Tapi sebelum pergi, ia berhenti di depan Pak Ahmad, memandangi wajahnya lama sekali. Pak Ahmad, katanya pelan, suaranya bergetar. Kalau seandainya suatu hari, bunga itu masih hidup, apa yang akan Bapak lakukan? Pak Ahmad terdiam lama, lalu mengangkat wajahnya ke langit senja. Saya akan berlutut dan bersyukur kepada Tuhan, jawabnya lirih. Saya akan memeluknya erat, meskipun hanya sebentar. Karena hidup saya tidak pernah lebih indah daripada saat memanggil namanya. Air mata menetes di pipi Bunga. Ia menunduk cepat agar kakek itu tidak melihat. Terima kasih, Pak, katanya dengan suara pelan. Saya pamit dulu. Pak Ahmad hanya tersenyum, mengangguk lembut. Hati-hati di jalan, Nak. Langit mulai gelap. Bunga berjalan perlahan meninggalkan halaman itu. Setiap langkah terasa berat, seolah kaki menolak menjauh. Sesampainya di tikungan jalan, ia berhenti, menatap kembali rumah bambu itu dari kejauhan. Di beranda, Pak Ahmad masih duduk memandangi senja, cahaya oranye memantul di wajahnya yang damai. Bunga menggenggam kalungnya erat, lalu berbisik di antara air mata yang jatuh pelan. Kalau benar Bapak adalah ayahku, semoga suatu hari aku punya keberanian untuk mengatakannya. Langit senja berubah menjadi keemasan, lalu perlahan memudar ke ungu tua. Di rumah bambu itu, Pak Ahmad menatap kalungnya yang berkilau dalam cahaya terakhir matahari, lalu memejamkan mata. Entah kenapa, dalam hatinya muncul perasaan hangat, seperti pelukan yang sudah lama hilang. Malam turun perlahan, membawa kesunyian yang lembut. Angin berhembus dari arah sawah, membawa aroma bunga liar dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Di dua hati yang sama rapuh, ada doa yang mengalun diam-diam. Doa yang meminta Tuhan untuk mempertemukan mereka kembali. Kali ini bukan dalam mimpi, tapi dalam kenyataan yang tak bisa lagi disangkal. Dan di bawah langit malam yang bertabur bintang, dua jiwa yang sama terus berjalan di jalannya masing-masing, tanpa tahu bahwa setiap langkah mereka sedang menuju satu titik. Titik di mana tatapan itu tidak hanya menggetarkan hati, tapi juga membuka pintu masa lalu yang selama ini terkunci. Fajar baru menyibak kabut di atas sawah. Embun menetes dari ujung daun padi, memantulkan warna lembut mentari yang mulai naik dari ufuk timur. Udara pagi itu begitu tenang, tapi hati Bunga justru bergolak seperti lautan yang bergemuruh di dalam diam. Malam tadi, ia tidak bisa tidur. Kalung kecil di lehernya terasa berat, seolah menyimpan beban masa lalu yang tak lagi bisa ia abaikan. Ia teringat wajah Pak Ahmad ketika menyebut nama anaknya, Bunga, dengan nada penuh rindu yang nyaris suci. Ia teringat tatapan mata yang hangat namun menyimpan kesedihan yang tak sempat usai. Dan yang paling tidak bisa ia hapus dari pikirannya adalah kalung bulan sabit yang tergantung di leher kakek itu. Bentuknya sama, ukirannya sama. Bahkan goresan kecil di tepinya pun sama persis. Tidak mungkin hanya kebetulan, gumamnya lirih, menatap kalungnya sendiri di cermin. Tapi kalau memang benar, apakah aku siap untuk tahu? Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap langit yang perlahan terang. Dalam diam, ia merasa jantungnya berdetak tak beraturan, antara takut dan harap, antara keinginan untuk tahu dan keengganan untuk menghadapi kebenaran yang mungkin terlalu menyakitkan. Sementara itu, di rumah bambu yang sepi di ujung desa,
Pak Ahmad tengah duduk di kursi rodanya, memandangi kalung kecil di tangannya. Setiap pagi, sebelum melakukan apapun, ia selalu menggenggam kalung itu dan berdoa. Bagi orang lain, mungkin benda itu hanya logam usang yang tak berharga. Tapi bagi dirinya, itu adalah pengingat cinta terakhir dari keluarga yang hilang. Ia mengusap ukiran kecil di tengah kalung itu, bunga kecil dengan 3 kelopak, lalu tersenyum samar. Bunga kecil ayah, bisiknya pelan, suaranya serak oleh usia dan rindu. Kalau kamu masih hidup, ayah ingin tahu, apakah kamu bahagia? Angin berhembus masuk lewat jendela bambu, membawa aroma tanah basah dan suara ayam jantan yang baru berkokok. Pak Ahmad memejamkan mata sejenak, mencoba menikmati kedamaian itu. Tapi di balik ketenangan yang ia rasakan, ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Entah mengapa, hatinya terasa berdebar tanpa alasan. Seakan-akan, sesuatu besar sedang menunggu di tikungan waktu. Sekitar 1 jam kemudian, suara langkah lembut terdengar dari jalan tanah di depan rumah. Bunga datang membawa bungkusan kecil berisi bubur dan daun singkong. Namun kali ini, langkahnya lebih pelan dari biasanya. Ada beban di hatinya yang menahan setiap gerakannya. "Assalamualaikum," suaranya terdengar pelan, nyaris seperti bisikan. Pak Ahmad menoleh, senyumnya merekah seperti mentari yang menembus kabut. "Waalaikumsalam, Nak Bunga. Sudah datang lagi?" "Ayah, maksud saya pikir kamu tidak akan datang hari ini." Bunga menunduk sedikit, menahan senyum. "Saya janji kemarin mau bantu Bapak memperbaiki atap dapur yang bocor. Masa janji diingkari?" "Ah, kamu ini. Lidahmu manis seperti ibumu," kata Pak Ahmad sambil terkekeh kecil. Tapi kalimat itu segera membuatnya diam, seolah sadar telah membuka luka lama. Bunga pun ikut terdiam. Ia melangkah masuk, menaruh bungkusan di meja. Lalu tanpa banyak bicara, ia mulai membersihkan lantai dan menata dapur seperti biasanya. Tapi kali ini, suasananya berbeda, hening, menekan, tapi syarat makna. Pak Ahmad memperhatikan gadis itu dari kursinya. Ia merasa aneh. Wajah gadis itu tampak sama seperti kemarin, tapi ada sesuatu di matanya hari ini, semacam kesedihan yang disembunyikan, atau mungkin keraguan yang berat. "Bunga, kamu kenapa? Hari ini diam sekali?" tanya Pak Ahmad lembut. Bunga berhenti mengelap meja. Ia menatap lantai lama sebelum menjawab, "Bapak, boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu boleh." "Kalung yang Bapak pakai itu, siapa yang memberikannya?" Pertanyaan itu membuat udara di ruangan seolah berhenti. Pak Ahmad menatap kalungnya lama, seolah memanggil kembali masa lalu dari balik bayang-bayang waktu. "Itu, peninggalan anak saya," jawabnya akhirnya, suara pelan dan bergetar. "Waktu kami masih bersama, saya buat 2 kalung yang sama. 1 untuk dia, 1 untuk saya. Supaya kalau suatu hari kami terpisah, kami tetap bisa saling menemukan lewat kalung ini." Bunga menahan napas. Tangannya gemetar. Ia tahu, hatinya sudah menduga jawaban itu. Tapi mendengarnya langsung membuat seluruh tubuhnya lemas. "Dan," lanjut Pak Ahmad pelan, "ketika kebakaran itu terjadi, saya pikir dia sudah tidak ada. Tapi saya tidak pernah bisa membuang kalung ini. Saya simpan terus. Karena, entah kenapa, hati saya selalu percaya dia masih hidup di luar sana." Bunga menutup mulutnya, menahan tangis yang nyaris pecah. Air mata menggenang di matanya, tapi ia paksa tetap berdiri tegak. Lalu perlahan, dengan tangan yang gemetar, ia mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Sebuah kalung. Bentuknya sama persis. Pak Ahmad menatapnya dengan mata yang melebar. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti, angin tak lagi bergerak, dan suara dunia menghilang. "Dari mana kamu dapat itu?" Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Bunga menatapnya, bibirnya bergetar. "Kalung ini, satu-satunya benda yang saya punya sejak kecil. Saya tidak tahu dari siapa, tapi orang yang merawat saya bilang, kalung ini ditemukan di tubuh seorang bayi yang diselamatkan dari kebakaran 20 tahun lalu." Pak Ahmad terdiam. Dadanya naik turun cepat. Matanya mulai berkaca-kaca.
20 tahun lalu, kebakaran di rumah kayu dekat sungai. Bunga mengangguk perlahan. Suara napas Pak Ahmad tercekat. Tangannya gemetar hebat, lalu perlahan terangkat, menunjuk kalung itu. Nak, kamu, suaranya patah. Kamu, bungaku. Air mata menetes di pipi gadis itu. Ia berlutut di depan kursi roda, menggenggam tangan kakek itu erat-erat. Saya tidak tahu harus percaya atau tidak, Pak. Tapi setiap kali saya melihat Bapak, hati saya seperti mengenal. Saya merasa damai. Saya merasa pulang. Pak Ahmad menatap wajah gadis itu dengan pandangan yang penuh harap dan takut sekaligus. Ia mengusap pipinya, jemarinya bergetar menyentuh kulit muda itu seperti menyentuh masa lalu yang hidup kembali. Matamu, katanya pelan. Mata itu, mata ibumu. Dan senyummu, senyum anakku. Tangis mereka pecah bersamaan. Suara tangisan itu bukan hanya sedih, tapi juga lega, hangat, dan penuh syukur. Pak Ahmad menarik tubuh Bunga ke dalam pelukannya. Meski tangannya lemah, pelukan itu begitu erat, seolah takut kehilangan lagi. Ya Allah, bisiknya di antara isak. Terima kasih. Engkau tidak mengambil anakku. Engkau hanya menundanya untuk kembali. Bunga menggenggam bahunya, menangis di dada tua itu. Saya minta maaf, Pak. Saya tidak tahu selama ini Bapak hidup seperti ini. Saya terlambat. Tidak, Nak. Tidak ada kata terlambat untuk cinta seorang anak. Kamu datang saat ayah paling membutuhkannya. Pelukan itu berlangsung lama, sementara di luar, angin berembus membawa suara daun bambu bergetar pelan, seperti ikut berdoa bersama mereka. Beberapa jam kemudian, suasana di rumah itu berubah menjadi haru penuh kebahagiaan. Bunga menyiapkan teh manis, sementara Pak Ahmad masih tak henti menatap wajah anaknya. Sesekali ia tertawa kecil di antara sisa-sisa air mata. Jadi, selama ini kamu tinggal di kota besar? Tanya Pak Ahmad dengan nada kagum. Iya, Pak, jawab Bunga. Saya dibesarkan oleh pasangan tua yang menemukanku di rumah sakit. Mereka orang baik, tapi sudah meninggal beberapa tahun lalu. Sejak itu, saya hidup sendiri, bekerja keras, dan, entah kenapa, satu hari saya ingin kembali ke desa ini. Saya tidak tahu kenapa. Karena hatimu memanggil pulang, kata Pak Ahmad lembut. Bunga mengangguk, tersenyum haru. Mungkin benar, Pak. Mungkin Tuhan memang menuntun langkah saya ke sini. Pak Ahmad memegang tangannya. Tuhan tidak pernah terlambat, Nak. Ia hanya menunggu waktu terbaik untuk mempertemukan hati yang lama kehilangan. Mereka berbincang lama hingga matahari condong ke barat. Setiap cerita yang keluar dari bibir mereka seperti benang-benang yang menyatu kembali, menyambung kain yang pernah robek 20 tahun lalu. Namun di balik kebahagiaan itu, ada kesadaran yang perlahan muncul di hati Bunga. Tubuh ayahnya sudah lemah, kakinya lumpuh, dan hidupnya begitu sederhana. Ia menatap wajah tua itu dengan air mata yang tak mampu ia tahan. Pak, mulai sekarang biarkan saya yang merawat Bapak, ya? Saya sudah terlalu lama meninggalkan Bapak sendirian. Pak Ahmad menatapnya, lalu tersenyum lembut. Ayah tidak minta apa-apa selain bisa melihatmu tersenyum. Itu sudah cukup jadi obat bagi semua luka. Tapi Bunga menggeleng tegas. Tidak, Pak. Saya sudah lama hidup dalam kelimpahan, tapi hampa. Kini saya ingin hidup untuk sesuatu yang berarti, untuk Bapak. Pak Ahmad tak bisa menahan air mata. Ia menatap langit sore yang mulai jingga, lalu berbisik pelan, terima kasih, Tuhan. Aku boleh tua dan lumpuh, tapi Engkau masih memberiku kesempatan untuk memeluk anakku sebelum aku menutup mata. Senja turun pelan. Di beranda rumah bambu itu, dua sosok duduk berdampingan, seorang ayah yang menua dan seorang anak yang baru pulang setelah 20 tahun terpisah. Mereka tak butuh banyak kata, karena cinta yang sempat hilang kini berbicara lewat diam yang tenang. Bunga bersandar di bahu ayahnya, sementara Pak Ahmad menatap mentari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Di matanya, senja kali ini bukan akhir, melainkan permulaan baru dari kisah yang pernah terkoyak. Dan di bawah langit yang berubah ungu, dua kalung identik itu berkilau bersamaan,
saling memantulkan cahaya, dua separuh yang akhirnya bersatu kembali setelah perjalanan panjang penuh doa dan air mata. Fajar menyapa desa dengan kelembutan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah menunggu harapan datang dari kegelapan. Hujan semalam masih meninggalkan jejak basah di tanah, menebarkan aroma tanah yang menenangkan. Dari kejauhan, suara kokok ayam bersahut-sahutan, berpadu dengan desir angin yang menyentuh daun bambu di sekitar rumah kecil Pak Ahmad. Bunga membuka mata lebih awal dari biasanya. Sejak semalam ia tidak benar-benar tidur. Bayangan peristiwa kemarin masih membayang jelas dalam pikirannya. Pertemuan yang mengguncang hati, air mata yang tumpah tanpa bisa dikendalikan, dan kalung kecil yang menjadi saksi dua jiwa yang akhirnya saling menemukan setelah puluhan tahun. Ia duduk di tepi ranjang bambu yang kini ia tempati di rumah Pak Ahmad. Cahaya pagi menembus celah-celah dinding bambu, menggambar pola cahaya lembut di lantai. Di luar, terdengar suara Pak Ahmad sedang batuk pelan. Ia buru-buru keluar, membantu ayahnya menyiapkan sarapan sederhana, bubur jagung dan teh hangat yang aromanya memenuhi ruangan kecil itu. "Bapak sudah bangun?" tanya Bunga lembut sambil menuang teh ke dalam cangkir. Pak Ahmad tersenyum, meski wajahnya tampak sedikit pucat. "Sudah, Nak. Kalau tua seperti ayah ini tidur terlalu lama, nanti badan malah sakit semua." Bunga menatapnya penuh kasih. "Tapi Bapak harus istirahat cukup. Sekarang saya yang jaga Bapak, bukan sebaliknya." Pak Ahmad terkekeh pelan. "Kata-katamu seperti ibu kamu dulu. Suka cerewet kalau ayah keras kepala." Bunga terdiam sesaat, lalu bertanya dengan hati-hati, "Boleh saya tahu, Pak, seperti apa ibu dulu?" Pertanyaan itu membuat Pak Ahmad diam cukup lama. Ia menatap keluar jendela, seolah sedang berbicara dengan masa lalu yang perlahan muncul dari balik kabut. "Ibumu," katanya akhirnya, "adalah perempuan paling sabar yang pernah ayah kenal. Waktu kamu lahir, dia bilang hidupnya sudah lengkap. Kamu kecil sekali waktu itu, tapi matamu, sama seperti sekarang, bersinar seperti cahaya pagi. Sayang, Tuhan memanggil ibumu lebih cepat dari yang ayah kira." Suara Pak Ahmad bergetar. Bunga meremas tangannya pelan, memberi kehangatan lewat sentuhan. Dan setelah itu kebakaran itu terjadi. Pak Ahmad mengangguk perlahan. "Iya. Malam itu angin kencang sekali. Api cepat menyebar. Ayah hanya sempat menyelamatkanmu. Tapi saat itu kamu terjatuh di tangga dan terpisah. Ayah pikir kamu sudah tak ada. Tapi ternyata, Tuhan masih menyimpan kamu untuk ayah." Bunga memejamkan mata. Air mata hangat jatuh di pipinya tanpa suara. Ia bisa membayangkan betapa hancurnya hati seorang ayah kehilangan segalanya dalam satu malam. Istri, rumah, dan anak. Kini, setelah 20 tahun, semuanya kembali, meski dalam bentuk yang tak lagi sama. Namun di tengah keharuan itu, masih ada sesuatu yang mengganjal di hati Bunga. Ada bagian masa lalu yang belum sepenuhnya ia pahami. Ia tahu ada hal-hal yang tidak diceritakan Pak Ahmad, mungkin karena takut, atau karena luka itu terlalu dalam. Siang itu, setelah Pak Ahmad tidur siang, Bunga keluar berjalan menuju rumah Pak Hamid, tetua desa yang dulu dikenal sebagai sahabat dekat ayahnya. Lelaki itu sudah berumur hampir 80, tapi masih terlihat kuat dan tajam ingatannya. Saat Bunga tiba, ia disambut hangat. "Kamu anaknya Ahmad, ya? Wajahmu mirip benar," katanya sambil menatap tajam seolah sedang membaca sejarah dari raut wajah Bunga. "Iya, Pak," jawab Bunga sopan. "Saya datang ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu bapak saya. Tentang kebakaran 20 tahun lalu, dan tentang ibu saya." Pak Hamid menghela napas panjang. Pandangannya menerawang jauh, lalu ia mulai bercerita dengan suara pelan. Seperti orang yang membuka kembali lembaran lama yang penuh debu dan air mata. "Malam itu, angin dari utara kencang sekali. Api mulai dari dapur rumah tetangga, tapi karena rumah kalian dari kayu dan bambu, api cepat menyebar. Kami semua berlarian menolong, tapi angin membuat segalanya sulit. Saat kami tiba, rumah Ahmad sudah jadi lautan api. Kami sempat melihat dia keluar sambil membawa anak kecil, kamu. Tapi tiba-tiba atap roboh, dan kalian terpisah. Setelah api padam,
Kami hanya menemukan potongan kayu hangus dan kalung kecil di tanah. Ahmad memungutnya dan tidak pernah melepaskannya sejak hari itu. Bunga menggigit bibirnya. Cerita itu seolah memaku hatinya di antara rasa syukur dan kesedihan. Setelah itu, lanjut Pak Hamid, Ahmad berubah. Dia tidak mau pindah dari rumah yang terbakar itu. Ia membangun ulang dengan tangannya sendiri, walau kakinya sudah mulai lemah. Setiap tahun, di tanggal kebakaran itu, dia membuat satu anyaman bergambar bunga kecil. Katanya, untuk ulang tahun anaknya. Ia yakin anak itu masih hidup. Bunga menatap lelaki tua itu dengan mata berkaca-kaca. Anyaman itu masih ada. Pak Hamid tersenyum samar. Tentu, dia tak pernah berhenti membuatnya. Kadang orang menganggapnya gila, tapi aku tahu, itu caranya mencintai dalam diam. Dia selalu bilang, kalau suatu hari bunga kembali, aku ingin dia tahu ayah tidak pernah berhenti menunggu. Air mata bunga tak bisa lagi dibendung. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Pak Hamid menepuk pundaknya pelan. Kamu anak yang beruntung, nak. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk kembali memeluk yang hilang. Ahmad, sudah menunggu terlalu lama. Jangan biarkan dia menunggu lebih lama lagi. Bunga mengangguk sambil menangis. Di dadanya, rasa bersalah, haru, dan cinta bercampur menjadi satu. Ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia tidak akan meninggalkan ayahnya lagi. Sore menjelang. Langit desa mulai berubah jingga, dan angin lembut membawa aroma padi yang menguning. Bunga berjalan pulang pelan, melewati jalan tanah yang dikelilingi pohon jati. Setiap langkahnya terasa berat, tapi juga penuh keyakinan baru. Ketika ia tiba di rumah, Pak Ahmad sudah duduk di beranda, menatap matahari yang perlahan turun ke ufuk barat. Di pangkuannya, tergeletak sebuah anyaman baru, bergambar bunga kecil, seperti yang diceritakan Pak Hamid. Bapak membuat anyaman lagi? Tanya Bunga lembut, duduk di sampingnya. Pak Ahmad tersenyum tanpa menoleh. Sudah kebiasaan. Setiap tahun, ayah buat satu untukmu. Tapi tahun ini beda. Kali ini ayah buatnya bersama kamu. Bunga menggenggam tangannya. Saya sudah tahu semuanya, Pak. Tentang kebakaran itu. Tentang bagaimana Bapak tidak pernah berhenti berharap. Pak Ahmad menatapnya. Matanya bergetar menahan emosi. Pak Hamid cerita padamu. Bunga mengangguk. Saya tidak tahu bagaimana Bapak bisa sekuat itu. Pak Ahmad menatap langit senja. Kekuatan bukan soal otot, nak. Tapi tentang harapan yang tak mati. Kalau cinta benar, ia tidak pernah hilang, hanya bersembunyi sampai waktu Tuhan datang membukanya. Bunga tersenyum di antara air mata. Ia lalu menatap anyaman di tangan ayahnya. Boleh saya bantu menyelesaikan yang ini, Pak? Pak Ahmad mengangguk. Tentu. Biar anyaman ini punya dua tangan yang mengikatnya. Tangan ayah dan anak yang akhirnya bertemu lagi. Mereka duduk berdampingan, menganyam bambu dalam diam. Suara gesekan halus antara bambu dan tangan mereka menjadi musik lembut yang menenangkan. Cahaya jingga senja memantul di wajah mereka, seolah alam ikut merayakan pertemuan dua jiwa yang telah lama terpisah. Saat anyaman itu selesai, Pak Ahmad menatap hasilnya dengan mata berkaca-kaca. Lihat, nak. Cantik sekali. Ini bukan sekadar anyaman. Ini tanda bahwa luka lama akhirnya menemukan obatnya. Bunga menatap ayahnya. Bapak tahu, selama ini saya hidup dalam kekosongan, merasa ada bagian diri yang hilang. Sekarang saya tahu, bagian itu adalah Bapak. Pak Ahmad tersenyum, air matanya menetes pelan. Dan bagian yang hilang dari hidup ayah adalah kamu. Mereka saling berpelukan. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar, menggantikan kicau burung yang pulang ke sarang. Dunia seperti berhenti sejenak, memberi ruang bagi cinta dan keharuan untuk tumbuh tanpa gangguan. Ketika malam tiba, mereka duduk di depan rumah, memandangi bintang-bintang. Pak Ahmad menggenggam tangan Bunga, hangat dan penuh kasih. Bunga, katanya pelan, kalau suatu hari ayah tidak ada, jangan sedih. Karena cinta itu tidak mati.
Ia hanya berpindah tempat, dari pelukan, ke doa. Bunga menatap wajah tua itu dengan senyum bercampur tangis. Saya tidak akan pernah melupakan kata-kata itu, Pak. Pak Ahmad mengangguk. Janji, ya? Bahwa kamu akan terus hidup dengan hati yang penuh kasih. Jangan biarkan masa lalu mencuri harapanmu. Janji, Pak, jawabnya mantap. Malam itu, angin berhembus lembut. Suara daun bambu bergemerisik, seperti sedang berdoa. Dan di antara gemintang yang berkelip di langit, seolah ada satu bintang yang bersinar lebih terang. Saksi bahwa cinta seorang ayah dan anak akhirnya menemukan jalannya kembali, setelah bertahun-tahun bersembunyi di balik luka dan penantian. Dan di rumah kecil itu, dua kalung identik tergantung berdampingan di dinding bambu, berkilau lembut diterpa cahaya lampu minyak. Satu lambang masa lalu, satu lambang harapan, dua jiwa yang dulu terpisah kini menyatu dalam kasih yang tidak pernah pudar. Subuh itu, langit di atas desa masih gelap. Kabut menggantung rendah, menutupi hamparan sawah seperti selimut putih lembut. Udara dingin menusuk kulit, tapi di dalam rumah bambu Pak Ahmad, kehangatan terasa dari suara langkah kecil Bunga yang tengah menyiapkan air hangat untuk ayahnya. Sejak menemukan kebenaran bahwa lelaki tua itu adalah ayah kandungnya, hari-harinya berubah, dari sekadar rasa iba menjadi cinta yang dalam dan murni. Ia kini tinggal penuh di rumah itu, menolak kembali ke kota. Baginya, dunia kecil di tepi sawah ini jauh lebih berarti dibandingkan gedung tinggi yang dulu ia huni. Bapak, sudah bangun? Panggil Bunga pelan dari dapur. Dari kamar terdengar suara serak yang lembut menjawab, Sudah, Nak, bau air jahe itu sampai ke sini. Sepertinya pagi ini bakal enak minum hangat-hangat. Bunga tersenyum, membawa segelas air jahe ke kamar ayahnya. Tapi senyum itu perlahan pudar ketika ia melihat wajah Pak Ahmad yang tampak lebih pucat dari biasanya. Napasnya agak berat, dan tangannya sedikit bergetar saat mencoba meraih gelas. Bapak belum makan malam semalam, ya? Tanya Bunga lembut, membantu mengangkat gelas itu. Pak Ahmad tersenyum samar. Tadi malam ayah tidak lapar. Cuma ingin lihat bintang. Bintang? Iya, jawabnya, menatap keluar jendela. Bintang itu seperti doa, Nak. Kadang tidak bisa kita pegang, tapi tetap memberi terang di kegelapan. Bunga menunduk, mencoba menahan air mata. Sejak beberapa hari terakhir, kesehatan ayahnya menurun perlahan. Ia sudah mengajak Pak Ahmad berobat ke puskesmas. Tapi dokter hanya berkata dengan nada lembut bahwa usia memang tidak bisa dilawan. Namun, bagi Bunga, menyerah bukan pilihan. Ia menyiapkan makanan bergizi, menjaga ayahnya tidur cukup, bahkan setiap malam membaca doa di sampingnya. Tapi hari demi hari, tubuh Pak Ahmad semakin lemah, meski senyumnya tetap hangat. Siang itu, matahari bersinar lembut di langit biru. Pak Ahmad duduk di kursi rodanya di teras rumah, ditemani Bunga yang tengah mengupas jagung untuk makan siang. Bunga, kata Pak Ahmad pelan, ayah mau cerita sesuatu. Bunga berhenti mengupas. Tentang apa, Pak? Dulu waktu kamu masih kecil, katanya sambil menatap langit, ayah sering bawa kamu ke tepi sungai di belakang rumah. Kamu suka sekali main air, tertawa sampai pipimu merah. Ibumu suka memarahi ayah karena takut kamu jatuh. Tapi kamu keras kepala, terus saja berlari sambil bawa daun kelapa. Katanya itu perahu kecilmu. Bunga tersenyum tipis, matanya mulai basah. Saya tidak ingat semua itu, Pak. Pak Ahmad tertawa kecil. Wajar. Kamu masih terlalu kecil waktu itu. Tapi setiap kali ayah duduk di sini, suara tawamu masih terngiang di telinga ayah. Ia menghela napas panjang. Dan tahu tidak, Nak? Waktu kebakaran itu terjadi, yang paling ayah pikirkan bukan rumah atau barang, tapi kamu. Ayah tidak takut mati. Ayah hanya takut kehilangan kamu. Suara Pak Ahmad mulai serak. Bunga meletakkan jagung di pangkuan, menatap wajah ayahnya. Tapi Bapak tidak kehilangan saya. Saya di sini sekarang. Pak Ahmad tersenyum. Iya, kamu di sini. Tuhan benar-benar baik. Namun Bunga tahu, di balik kata-kata itu ada sesuatu yang disembunyikan.
Ia bisa melihatnya dari sorot mata ayahnya yang sesekali kosong, seolah memandang sesuatu yang jauh. "Pak," katanya pelan, "Bapak ingin saya janji apa?" Pak Ahmad menatapnya. "Janji apa maksudmu, Nak?" "Janji, kalau suatu hari nanti saya harus hidup tanpa Bapak, saya tidak akan berhenti." Pak Ahmad terdiam. Lalu, dengan lembut ia mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Bunga yang masih muda, hangat, dan penuh kehidupan. "Ayah tidak butuh janji. Ayah cuma ingin kamu bahagia. Hidupmu harus lebih panjang dari penantian ayah." Air mata Bunga tumpah, tapi ia menunduk agar tidak terlihat. "Saya tidak siap kehilangan Bapak lagi." Pak Ahmad tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Tidak akan ada kehilangan, Nak. Kita sudah menemukan satu sama lain. Itu cukup. Kalau nanti ayah pergi, berarti waktunya ayah menunggu di tempat yang lebih tenang." Hening menyelimuti mereka. Hanya suara dedaunan dan desir angin yang menemani percakapan dua hati yang saling memahami tanpa banyak kata. Malam datang perlahan. Langit bertabur bintang seperti hamparan permata. Bunga duduk di samping tempat tidur ayahnya, memandangi wajah tua itu yang mulai tertidur. Ia memegang tangan ayahnya, mengusapnya lembut, dan hatinya terhimpit antara doa dan ketakutan. Dalam tidurnya, Pak Ahmad tersenyum. Mungkin ia sedang bermimpi tentang masa lalu, tentang istrinya, rumah yang dulu hangus terbakar, atau tawa kecil anaknya di tepi sungai. Tiba-tiba, tubuhnya sedikit menggeliat. Bunga terkejut, cepat mendekat. "Bapak!" Pak Ahmad membuka mata perlahan. "Nak," suaranya hampir tak terdengar. "Kamu masih di sini?" "Saya di sini, Pak," jawab Bunga sambil menggenggam tangannya erat. "Saya tidak akan kemana-mana." Pak Ahmad tersenyum lemah. "Terima kasih. Ayah cuma ingin bilang, kamu adalah doa yang dijawab Tuhan di usia tua ayah. Kamu datang bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk membuat akhir ayah indah." Air mata jatuh di pipi Bunga. "Bapak jangan bicara begitu. Bapak akan sembuh." Pak Ahmad menggeleng pelan. "Ayah sudah sembuh, Nak. Sejak hari kamu memanggil ayah lagi." Tubuh Bunga bergetar menahan isak. Ia tahu kata-kata itu bukan sekadar ucapan, tapi tanda perpisahan yang lembut. Beberapa detik kemudian, Pak Ahmad memejamkan mata. Napasnya pelan, tapi damai. Bunga berlutut, menundukkan kepala di dada ayahnya, menahan tangis dengan seluruh kekuatannya. Ia bisa mendengar detak jantung itu perlahan melemah. Namun sebelum benar-benar terdiam, Pak Ahmad sempat berbisik, hampir seperti doa yang terucap di antara dua dunia. "Jangan takut hidup, Bunga. Tuhan tak pernah meninggalkan." Lalu suara itu menghilang, menyisakan keheningan yang menusuk hati. Bunga menatap wajah ayahnya. Senyum masih terukir di sana, senyum yang damai, seperti seseorang yang akhirnya pulang. Tangisnya pecah. Ia memeluk tubuh tua itu erat-erat, mencium tangannya, lalu kakinya, sambil berulang kali berkata, "Maafkan saya, Pak. Saya terlambat datang. Tapi saya pulang, saya pulang." Suara isak itu menggema di rumah bambu yang sederhana, bercampur dengan hembusan angin malam yang membawa aroma tanah basah dan doa-doa tak terucap. Beberapa jam kemudian, ketika pagi hampir tiba, Bunga masih duduk di samping jasad ayahnya. Ia tak lagi menangis, hanya menatap wajah tenang itu dengan senyum kecil yang mengandung sejuta rasa. Di tangannya, ia menggenggam dua kalung identik, miliknya dan milik Pak Ahmad. Ia menautkan keduanya, lalu meletakkannya di dada ayahnya. "Sekarang kalung ini utuh lagi, Pak," bisiknya lembut. "Seperti cinta kita." Ia menutup mata ayahnya perlahan, kemudian menatap langit yang mulai berubah warna di balik jendela bambu. Fajar menyingsing perlahan, menyapu gelap malam dengan cahaya keemasan. Beberapa hari setelah pemakaman, desa itu dipenuhi oleh aroma bunga Kamboja dan doa dari para tetangga. Semua orang datang memberi penghormatan, menceritakan kebaikan Pak Ahmad selama hidupnya. Mereka mengenang kakek tua itu bukan karena kekayaannya, tapi karena ketulusan hatinya.
Bunga berdiri di tepi makam sederhana yang ditandai batu kecil dan salib bambu dengan ukiran sederhana. Ahmad bin Yusuf, hati yang tak pernah lelah mencintai. Ia memandangi makam itu lama, lalu berlutut dan menanam bunga kecil di sisi tanah. "Bapak, saya janji, saya akan meneruskan apa yang Bapak mulai. Tempat ini tidak akan sepi lagi." Hujan gerimis turun perlahan, tapi bunga tidak beranjak. Ia memandang langit, dan untuk sesaat ia merasa angin yang berembus menyentuh pipinya begitu hangat, seolah sebuah tangan tua sedang mengusap wajahnya. Beberapa minggu kemudian, bunga mulai merenovasi rumah bambu itu. Ia tidak mengubah bentuknya, hanya memperkuat dinding, memperluas halaman, dan menambahkan beberapa kamar kecil di belakang. Ia memberi nama rumah itu, Rumah Bunga, bukan untuk dirinya, tapi untuk setiap anak yatim dan orang tua yang tidak punya tempat pulang. Setiap sore, ia duduk di beranda, menatap matahari terbenam di ujung sawah, tempat ayahnya dulu sering menganyam bambu. Di sebelah kursinya tergantung dua kalung yang telah disatukan, berayun lembut diterpa angin senja. Di sana, di bawah langit yang sama, cinta seorang ayah dan anak tidak lagi terpisahkan oleh waktu atau jarak. Ia hidup dalam kenangan, dalam udara yang dihirup, dalam setiap langkah yang kini dipenuhi harapan baru. Bunga tahu, pelukan itu mungkin adalah yang terakhir, tapi bukan akhir dari segalanya. Karena cinta, seperti senja yang datang setiap hari, tidak pernah benar-benar hilang, hanya berganti warna untuk menyapa di waktu yang berbeda. Dan setiap kali angin sore menyentuh wajahnya, ia tersenyum sambil berbisik pelan, "Terima kasih, Pak. Saya sudah pulang. Tapi kali ini, saya tidak akan pergi lagi." Langit senja berwarna keemasan. Cahaya lembut menari di antara pepohonan, seolah ikut mengantarkan jiwa Pak Ahmad yang telah beristirahat dengan tenang, meninggalkan dunia dengan hati penuh cinta, dan meninggalkan warisan paling indah untuk anaknya, keyakinan bahwa kasih yang tulus akan selalu menemukan jalannya pulang. Beberapa bulan telah berlalu sejak kepergian Pak Ahmad. Angin pagi di desa itu kini membawa aroma berbeda, bukan lagi kesedihan yang pekat, melainkan keheningan yang hangat, seperti pelukan seseorang yang baru saja menenangkan luka lama. Di beranda rumah bambu yang kini tampak lebih kokoh dan bersih, duduklah Bunga dengan secangkir teh hangat di tangan, menatap matahari yang perlahan naik di ufuk timur. Rumah yang dulu berdinding anyaman rapuh itu kini berdiri tegak dengan ket putih gading dan pagar kecil dari kayu. Namun, Bunga tidak mengubah bentuk aslinya. Ia ingin rumah itu tetap seperti dulu, sederhana, jujur, dan penuh kenangan. Di setiap sudutnya, masih terasa jejak tangan ayahnya. Di kursi bambu yang ia buat sendiri, di tempayan tanah liat tempat menampung air hujan, di rak kecil berisi hasil anyaman yang tak pernah dijual. Semua dibiarkan sebagaimana adanya, karena baginya, setiap goresan itu adalah doa yang membisu. Di depan rumah, kini berdiri papan kayu bertuliskan, "Rumah Bunga, tempat pulang bagi yang tak punya tempat." Sejak hari pemakaman ayahnya, Bunga tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Ia tidak bisa kembali ke kota dan berpura-pura segalanya baik-baik saja. Dunia yang dulu ia jalani terasa asing sekarang. Terlalu ramai, terlalu terburu-buru, terlalu jauh dari nilai yang diajarkan ayahnya tentang kesederhanaan dan cinta. Maka ia membuat keputusan besar, menjual sebagian sahamnya di perusahaan, lalu menggunakan uang itu untuk membangun rumah singgah di desa, bukan untuk mencari nama, tapi untuk meneruskan kasih yang telah diwariskan kepadanya. Hari itu, anak-anak desa mulai berdatangan. Ada 5 anak yatim yang baru ia terima untuk tinggal di rumahnya. Mereka datang dengan pakaian lusuh dan mata penuh rasa canggung. Salah satu dari mereka, anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun, terus menunduk sejak tiba. Namanya Raffi. Ia kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan di jalan raya, dan sejak itu tidak pernah bicara banyak. Bunga menyambut mereka dengan senyum lembut. "Mulai hari ini, rumah ini juga rumah kalian," katanya sambil mengelus kepala Raffi. "Kalian boleh main di halaman, boleh bantu di dapur, boleh belajar di mana saja. Yang penting, di sini tidak ada yang merasa sendiri." Anak-anak itu saling pandang, lalu tersenyum malu-malu. Raffi menatap wajah Bunga lama,
seolah mencoba mencari sesuatu yang dulu pernah ia kenal, kehangatan seorang ibu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, matanya tidak lagi kosong. Sore itu, Bunga berjalan di jalan tanah menuju sawah, membawa sekeranjang nasi bungkus. Beberapa petani yang sedang istirahat tersenyum ketika melihatnya. "Bu Bunga, seperti biasa ya, bawa makanan?" sapa salah satu dari mereka. "Iya, Pak." Katanya kerja keras tanpa makan bisa bikin padi cepat marah. Jawab Bunga sambil tertawa kecil. Mereka tertawa bersama. Tak ada jarak di antara wanita kaya dari kota dan para petani sederhana itu. Bunga belajar bahwa memberi bukan soal uang, melainkan tentang kehadiran dan hati yang mau memahami. Ia tak lagi memakai pakaian mahal, tak lagi membawa tas kulit, tak lagi dihiasi perhiasan mencolok. Ia memilih kain sederhana dan sandal jepit, karena di desa ini, yang bernilai bukanlah tampilan, tapi ketulusan. Seorang ibu tua datang menghampiri. "Enduk Bunga," katanya sambil menggenggam tangannya, "rumah yang sampean bangun itu berkah, Nak. Banyak anak yang sekarang punya tempat tidur dan makanan. Pak Ahmad pasti bangga di alam sana." Bunga tersenyum lembut. "Saya cuma melanjutkan apa yang sudah Bapak mulai, Bu. Dulu Bapak yang selalu bilang, jangan biarkan siapapun merasa sendirian di dunia ini." Ibu tua itu mengangguk, lalu menatap langit yang mulai memerah. Kalimatnya indah sekali. Sama seperti anaknya. Malamnya, Bunga duduk di teras rumah dengan lampu minyak yang menggantung di langit-langit. Di depannya, anak-anak sedang duduk melingkar mendengarkan kisah yang ia bacakan dari ingatannya sendiri. Kisah tentang seekor burung kecil yang kehilangan sarangnya, lalu membangun rumah baru untuk semua burung yang tak punya tempat tinggal. Raffi duduk di pangkuannya, memeluk boneka kecil dari kain yang ia jahit sendiri. Ketika cerita selesai, anak itu bertanya pelan, "Bu, burung kecil itu akhirnya bahagia, kan?" Bunga tersenyum dan mengangguk. "Iya, Nak. Karena dia tidak lagi sendirian." Raffi menatap wajahnya lama, lalu berkata dengan suara lirih, "Kalau begitu, saya juga burung kecil itu, Bu." Bunga tak sanggup menahan air mata. Ia memeluk Raffi erat-erat, merasakan hangatnya tubuh mungil itu menembus dada. Dalam pelukan itu, ia seolah memeluk dirinya sendiri, anak kecil yang dulu juga pernah hilang, takut, dan sendirian. Tapi kini semuanya berbeda. Ia sudah menemukan rumahnya, bukan dalam bentuk bangunan, melainkan di dalam hati yang belajar mencintai tanpa syarat. Musim berganti. Pohon mangga di depan rumah mulai berbuah lebat, dan halaman dipenuhi tawa anak-anak setiap sore. Rumah Bunga semakin dikenal oleh warga sekitar. Mereka sering datang membantu, mengajarkan keterampilan, atau sekadar berbagi cerita. Tak lama kemudian, beberapa relawan dari luar desa ikut datang. Ada guru muda yang mengajar membaca, ada bidan yang rutin memeriksa kesehatan, dan bahkan ada tukang kayu yang membantu memperluas ruang belajar. Namun di tengah semua kebaikan itu, Bunga sering merasa hening di dalam hatinya. Ada rindu yang tak pernah benar-benar hilang, rindu pada suara ayahnya, pada tawa tuanya, pada aroma jahe hangat yang dulu memenuhi rumah setiap pagi. Kadang, ketika malam terlalu sepi, ia duduk di kursi bambu yang dulu menjadi tempat ayahnya duduk, lalu berbicara seolah beliau masih di sana. "Pak, lihat, anak-anak itu sekarang bisa sekolah. Saya belajar dari Bapak, bahwa cinta itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan yang terus berjalan bahkan setelah seseorang pergi." Angin malam berhembus lembut, menggoyangkan daun pisang di belakang rumah. Dalam hati kecilnya, Bunga percaya, ayahnya mendengar semuanya. Suatu hari, Bunga menerima kabar bahwa perusahaan yang dulu ia pimpin di kota mengalami krisis. Sahamnya anjlok, dan banyak orang menyarankan agar ia kembali untuk menyelamatkan asetnya. Namun ia hanya menatap surat itu lama, lalu tersenyum kecil. "Harta yang paling berharga sudah saya temukan di sini," katanya pelan. Ia membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Bagi Bunga, uang bisa dicari lagi, tapi waktu yang ia habiskan untuk orang-orang yang mencintainya dengan tulus adalah hal yang tak bisa diganti dengan apapun. Kehidupan yang dulu dipenuhi rapat dan janji bisnis kini tergantikan oleh tawa anak-anak dan doa sebelum tidur.
Dan di setiap malam, ia merasa lebih kaya daripada siapapun di dunia ini. Beberapa tahun kemudian, rumah Bunga berkembang pesat. Dari rumah bambu kecil, kini menjadi kompleks sederhana dengan 4 bangunan. Asrama anak-anak, ruang makan, ruang belajar, dan tempat ibadah kecil. Namun semua itu dibangun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Tetap berdiri di atas tanah ayahnya, di bawah langit senja yang dulu menjadi saksi air mata dan doa mereka. Raffi kini beranjak remaja. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penyayang. Ia sering membantu mengajar anak-anak yang lebih kecil. Dan setiap kali seseorang bertanya siapa yang menginspirasinya, ia selalu menjawab, Ibu Bunga. Karena beliau yang mengajarkan saya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Kata-kata itu sering membuat Bunga meneteskan air mata diam-diam. Ia merasa seolah Tuhan mengembalikan apa yang dulu hilang darinya dalam bentuk lain. Bukan seorang ayah, tapi puluhan anak yang memanggilnya, Ibu. Suatu sore, Bunga berjalan sendirian ke tepi sungai, tempat yang dulu diceritakan ayahnya. Di sana, air mengalir tenang, dan matahari senja memantulkan cahaya keemasan di permukaannya. Ia duduk di batu besar, memandangi arus air yang tak pernah berhenti, seperti waktu yang terus berjalan. Di tangannya, ia menggenggam 2 kalung yang telah disatukan. Pak, bisiknya lembut, semua berjalan seperti yang Bapak mau. Saya sudah tidak takut lagi. Dulu saya pikir kehilangan adalah akhir, tapi ternyata kehilangan justru mengajari saya tentang arti menemukan. Ia menatap ke langit, melihat awan bergerak pelan. Kalau Bapak bisa lihat dari sana, saya harap Bapak tahu, saya bahagia. Saat itu, angin tiba-tiba berembus pelan. Daun-daun bambu bergoyang lembut, dan seekor burung kecil hinggap di dahan dekatnya, berkicau sebentar sebelum terbang lagi ke arah matahari terbenam. Bunga tersenyum. Ia tahu, itu bukan kebetulan. Ia tahu, cinta tidak pernah benar-benar pergi, hanya berubah bentuk, kadang menjadi angin, kadang menjadi cahaya, kadang menjadi keberanian untuk terus melangkah. Malamnya, Bunga kembali ke rumah. Anak-anak sudah tidur. Ia berjalan ke ruang tengah, menyalakan lampu minyak kecil di meja, dan menatap foto ayahnya yang tersenyum hangat di dinding. Foto itu diambil oleh seorang tetangga dulu. Pak Ahmad duduk di kursi bambu, memegang anyaman berbentuk bunga, dengan cahaya senja menyinari wajahnya. Pak, hidup saya dulu gelap, tapi Bapak datang dalam cahaya yang paling indah, bisiknya. Dan kini saya ingin jadi cahaya itu untuk orang lain. Ia mematikan lampu, lalu menatap keluar jendela. Langit malam bertabur bintang. Di ujung sana, di antara cahaya-cahaya kecil yang berkilau, ia merasa ada satu bintang yang bersinar lebih terang dari lainnya. Bintang yang sama yang dulu diceritakan ayahnya. Ia menatapnya lama, lalu menutup mata dan tersenyum. Terima kasih, Pak. Karena dari kehilangan, saya belajar tentang cinta. Dari kesedihan, saya belajar tentang kekuatan. Dan dari Bapak, saya belajar tentang arti pulang. Di luar sana, malam berhembus lembut, membawa keharuman tanah basah dan bisikan lembut yang tak terdengar. Seolah alam sendiri ikut berdoa untuk perempuan yang kini hidup dengan hati penuh kasih. Perempuan yang menemukan dirinya kembali dalam keheningan desa, di tempat cinta lama berakar dan tumbuh menjadi kehidupan baru yang berbalik arah. Namun tidak pernah kehilangan maknanya. Senja turun perlahan di atas desa kecil itu. Cahaya matahari yang lembut menembus sela-sela pepohonan, memantulkan warna keemasan di sawah yang bergoyang perlahan tertiup angin. Di beranda rumah yang dulu milik Pak Ahmad, kini duduk seorang perempuan parubaya dengan rambut yang mulai beruban di sisi pelipis. Wajahnya masih lembut, matanya teduh, tapi ada garis waktu yang mengguratkan kebijaksanaan di sana. Ia adalah Bunga, perempuan yang pernah kehilangan segalanya, lalu menemukan cinta sejati dalam pelukan seorang ayah yang telah lama hilang. Di tangannya, Bunga memegang buku catatan kecil, berisi daftar nama anak-anak yang kini tinggal di rumah Bunga. Rumah itu bukan lagi sekadar tempat singgah. Ia telah berkembang menjadi yayasan kecil yang dikenal banyak orang di berbagai desa sekitar. Di papan kayu depan rumah, tertulis jelas, Yayasan Pelita Senja, dari cinta yang tak pernah padam. Nama itu bukan sembarang pilihan.
Setiap kali Bunga menatap matahari tenggelam di ufuk barat, ia selalu teringat pada ayahnya, Pak Ahmad, yang dulu suka duduk di kursi bambu sambil menatap langit dengan damai. Senja bagi mereka bukan sekadar waktu berakhirnya hari, melainkan simbol dari perjalanan hidup yang penuh kehilangan namun berujung pada keindahan. Dan kini, di usianya yang mulai menua, Bunga tahu bahwa tugas hidupnya belum selesai. Sore itu, halaman rumah ramai oleh tawa anak-anak. Beberapa dari mereka sedang bermain layang-layang, yang lain membantu di dapur menyiapkan makan malam. Di antara mereka, tampak Raffi, kini telah beranjak dewasa, tubuhnya tinggi, sorot matanya tenang seperti seseorang yang telah melewati badai panjang dalam hidupnya. "Ibu," panggil Raffi sambil berjalan mendekat, membawa segelas air. "Minum dulu, Bu. Dari tadi duduk di luar, nanti masuk angin." Bunga tersenyum menerima gelas itu. "Terima kasih, Nak. Kamu makin mirip ayahmu dulu, suka mengingatkan orang lain." Raffi tersenyum malu. "Kalau saya mirip ayah, ibu mirip kakek, sabar dan keras kepala sekaligus." Tawa mereka pecah bersamaan. Namun di balik tawa itu, ada rasa haru yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali Bunga menatap wajah Raffi, ia selalu teringat pada masa kecilnya sendiri, gadis kecil yang dulu hilang di tengah api, yang kemudian tumbuh tanpa tahu asalnya. Kini, Tuhan mengembalikan semua itu kepadanya dalam bentuk lain. Cinta yang tumbuh dari luka, harapan yang lahir dari kehilangan. Menjelang malam, Bunga berjalan menuju ruang kecil di belakang rumah. Di sana, ia menyimpan benda-benda peninggalan ayahnya. Kursi bambu tua, beberapa anyaman berbentuk bunga, dan 2 kalung yang pernah ia tautkan menjadi satu. Ia menyentuhnya perlahan, lalu duduk di kursi yang berdecit halus saat diduduki. "Pak," bisiknya lembut, "semua berjalan seperti yang Bapak ajarkan. Anak-anak tumbuh baik, Raffi sekarang membantu saya mengajar. Saya tidak sendiri lagi. Tapi setiap kali senja datang, saya masih merindukan suara Bapak." Angin malam masuk dari jendela, meniup tirai lusuh yang berayun perlahan. Dalam kesunyian itu, Bunga merasa seperti mendengar suara lembut yang dulu begitu dikenalnya. Suara yang menenangkan, yang selalu membuat dunia terasa baik-baik saja. "Kamu tidak sendiri, Nak." Bunga menutup matanya, membiarkan air mata jatuh tanpa penyesalan. Rasa rindu yang dulu menyakitkan kini berubah menjadi doa. Ia tak lagi memohon agar ayahnya kembali. Ia hanya berharap agar setiap langkah hidupnya tetap menjadi perpanjangan tangan dari cinta yang ditinggalkan Pak Ahmad. Beberapa hari kemudian, yayasan itu kedatangan tamu dari kota. Seorang wartawan muda dan beberapa donatur datang untuk melihat langsung kegiatan mereka. Raffi yang menyambut di gerbang, memperkenalkan tempat itu dengan bangga. "Rumah ini dibangun dari impian sederhana seorang perempuan," katanya kepada tamunya. "Beliau kehilangan ayahnya di usia dewasa, tapi dari kehilangan itu beliau belajar arti memberi." Bunga yang mendengar dari jauh hanya tersenyum. Ia tidak suka sorotan, tidak ingin dikenal sebagai tokoh besar. Ia hanya ingin tempat itu terus hidup, bahkan ketika suatu hari dirinya tiada. Sore itu, setelah para tamu pergi, Raffi mendekatinya. "Ibu," katanya pelan, "mereka ingin membantu memperluas yayasan. Katanya, akan dibangun ruang belajar baru di belakang." Bunga mengangguk. "Kalau itu untuk anak-anak, tentu boleh. Tapi jangan sampai kehilangan kesederhanaan tempat ini. Bapak dulu bilang, kebaikan itu tidak perlu megah. Cukup tulus." Raffi tersenyum. "Saya akan jaga itu, Bu. Saya janji." Malam itu, ketika semua penghuni rumah telah tidur, Bunga masih duduk di beranda. Bulan bersinar terang, memantulkan cahaya lembut di atas halaman yang sepi. Ia menatap langit lama, lalu mengambil kalung yang selalu ia bawa di saku. "Pak," ucapnya pelan, "dulu saya sering bertanya kenapa Tuhan memisahkan kita begitu lama. Tapi sekarang saya tahu jawabannya. Tuhan ingin saya belajar mencintai, agar ketika saya menemukan Bapak lagi, saya sudah tahu betapa berharganya kasih sayang itu." Ia menarik napas panjang. Tubuhnya mulai terasa lemah dalam beberapa bulan terakhir. Tapi ia tak mau bercerita kepada siapapun.
Hanya kepada Tuhan dan ayahnya yang sudah tiada ia berani mengungkapkan kegelisahan itu. Ayah, lanjutnya, kalau nanti saya harus pergi, saya tidak takut. Karena saya tahu, saya akan pulang. Ke tempat Bapak menunggu, mungkin di bawah langit senja yang sama. Air matanya jatuh di kalung itu, berkilau terkena cahaya bulan. Ia memeluknya erat, lalu perlahan menutup mata. Keesokan paginya, Raffi mengetuk pintu kamar ibunya. Tak ada jawaban. Ia memanggil lagi, lalu membuka pintu pelan. Di dalam, Bunga duduk bersandar di kursi, wajahnya damai seperti seseorang yang sedang tertidur nyenyak. Di tangannya masih tergenggam kalung tua itu. Raffi mendekat, memanggil pelan, "Ibu." Tak ada jawaban. Ia berlutut, menggenggam tangan ibunya yang mulai dingin. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi lantai kayu yang dulu sering ia bersihkan bersama Bunga. "Ibu, terima kasih. Karena Ibu sudah mengajarkan kami arti cinta. Karena Ibu, kami semua tahu bagaimana rasanya pulang." Ia memeluk tubuh itu erat, sama seperti dulu Bunga memeluk Pak Ahmad. Dunia seolah berhenti sesaat, hanya ada keheningan dan cahaya matahari yang mulai menembus jendela, menyinari wajah perempuan itu yang tersenyum tenang dalam peristirahatan terakhirnya. Beberapa hari kemudian, seluruh desa berkumpul di halaman rumah Bunga. Udara sore terasa berat oleh kesedihan, tapi juga dipenuhi rasa syukur. Di tengah halaman berdiri nisan sederhana dari batu sungai, bertuliskan, "Bunga Ahmad Pelita Senja yang tak pernah padam." Anak-anak berdiri mengelilingi makam itu sambil membawa bunga liar dari ladang. Mereka menaburkannya satu persatu, sambil berdoa dengan suara lirih. Raffi berdiri di depan, menatap nisan itu lama, lalu berkata dengan suara bergetar, "Ibu selalu bilang, Tuhan tidak pernah memisahkan tanpa maksud yang indah. Dan hari ini, saya tahu maksud itu. Karena dari seorang perempuan yang kehilangan, lahirlah tempat ini, rumah bagi kami semua." Tangis pecah di antara anak-anak, tapi di tengah air mata itu ada kehangatan. Seolah mereka tahu, Bunga tidak benar-benar pergi. Ia hidup di setiap tawa, di setiap doa, di setiap langkah kecil mereka yang kini berani bermimpi. Tahun demi tahun berlalu. Rumah Bunga tumbuh menjadi yayasan besar yang menaungi ratusan anak dari berbagai daerah. Di setiap dindingnya tergantung foto-foto lama. Pak Ahmad dengan anyamannya, Bunga muda dengan anak-anak pertama yang ia asuh, dan sebuah tulisan tangan yang dibingkai rapi di ruang utama. Tulisan itu berbunyi, "Terkadang, Tuhan memisahkan untuk mempertemukan dengan cara yang paling indah." Raffi kini menjadi pengelola yayasan. Setiap kali ia ditanya dari mana ia mendapatkan kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan itu, jawabannya selalu sama. Dari dua orang yang saling kehilangan tapi tak pernah berhenti mencintai. Suatu sore, bertahun-tahun setelah kepergian Bunga, seorang anak kecil duduk di beranda sambil menatap langit. Ia memegang buku gambar dan pensil warna, lalu bertanya kepada Raffi yang duduk di sebelahnya, "Kak, kenapa yayasan ini namanya Pelita Senja?" Raffi tersenyum. "Karena senja itu waktu yang indah sebelum gelap. Pelita artinya cahaya. Jadi, pelita senja artinya cahaya yang tetap bersinar meski malam akan datang." Anak itu mengangguk. "Berarti tempat ini untuk orang yang gelap hatinya?" Raffi tertawa kecil. "Bukan, Nak. Tempat ini untuk mereka yang sedang mencari cahaya. Karena setiap orang, sekecil apapun, punya sinar di dalam dirinya. Kadang, cuma perlu seseorang seperti Ibu Bunga yang menyalakan lagi cahayanya." Anak itu tersenyum dan mulai menggambar. Di kertasnya, ia membuat gambar seorang perempuan berambut panjang duduk di bawah langit senja, memegang tangan seorang lelaki tua yang tersenyum. Di atasnya, ia menulis dengan huruf besar, "Aku sudah pulang." Raffi terdiam lama memandangi gambar itu. Ada rasa haru yang hangat mengalir dalam dadanya. Ia tahu, meski waktu terus berjalan, kisah cinta antara Bunga dan ayahnya tidak akan pernah hilang. Ia telah menjadi pelita yang menuntun banyak jiwa menuju rumah. Bukan rumah dari batu dan kayu, tapi rumah di dalam hati, tempat cinta tinggal selamanya. Senja kembali turun di desa itu. Seperti dulu,
Seperti setiap hari, cahaya keemasan menyelimuti sawah, pepohonan, dan rumah bambu yang kini berdiri teguh di tengah halaman penuh bunga. Dari kejauhan, suara anak-anak yang tertawa terdengar, bercampur dengan lantunan doa yang lembut. Dan di beranda rumah, kursi bambu tua itu masih ada, kosong, tapi tidak benar-benar sepi. Di atasnya tergantung dua kalung yang berayun perlahan, menyentuh satu sama lain setiap kali angin berhembus. Jika seseorang berdiri di sana dan mendengarkan dengan hati, mungkin ia akan mendengar suara lembut, hampir seperti bisikan cinta yang datang dari dua jiwa yang kini tenang di alam sana. Kami tidak pernah benar-benar pergi. Kami hanya berpindah tempat untuk terus menjaga cinta ini, di bawah pelita senja yang abadi. Cahaya terakhir matahari jatuh di wajah Raffi yang menatap langit, tersenyum, dan berbisik pelan, "Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Kakek. Cinta kalian adalah rumah bagi kami semua." Dan senja pun menutup hari itu dengan damai, meninggalkan cahaya lembut di cakrawala, pelita yang tak akan padam, bahkan setelah malam menelan seluruh langit. Sahabat yang terkasih, setiap kisah memiliki senjanya, waktu di mana langit perlahan meredup, namun justru di sanalah keindahan sejati tampak paling jelas.